Konon, di antara kera, ada sejenis makhluk tak biasa yang bisa membuat anggur dengan mengumpulkan herba dan buah-buahan langka, lalu menambahkannya ke mata air pegunungan yang jernih. Ini seperti burung yang membangun sarang dan ikan yang berenang di air, semuanya naluriah. Pria tua itu memegang kendi berisi anggur dan berkata perlahan, anggur ini bening dan transparan, diseduh dengan air pegunungan. Meskipun bukan zat yang sangat bergizi, anggur ini sangat murni dan sangat baik untuk tubuh. Selain itu, anggur ini tidak diseduh oleh manusia, melainkan oleh Monkey, yang membuatnya semakin istimewa. Oleh karena itu, kendi anggur ini sangat berharga di mata para pejabat tinggi dan bangsawan. Menindaklanjuti hal itu, Qin Xianyu berkata, anggur ini baru dan baik untuk kesehatan, tapi sayangnya saya tidak suka alkohol. Jadi, saya akan memberikannya kepada Anda, Tuan. Saya harap Anda mau menerimanya. Anggur ini sangat berharga, bagaimana mungkin saya menerimanya? Orang tua itu menggelengkan kepalanya, lalu meletakkan anggur di bawah kios dan menutupinya dengan mantelnya. Melihat lelaki tua itu yang kata-kata dan tindakannya benar-benar bertolak belakang, Qin Xianyu hanya bisa tersenyum kecut. Orang tua itu terbatuk pelan sebelum berkata, tadi kau bilang ingin melihat Feng Shui, dan ingin mencari tempat di mana energi tajam bisa berkumpul. Qin Xianyu mengangguk dan berkata, justru karena inilah seseorang harus memiliki ketajaman. Orang tua itu bertanya, untuk apa? Qin Xianyu ragu sejenak, berpikir sejenak, lalu berkata, sejujurnya, Tuan, saya ingin menemukan tempat di mana energi tajam dapat terkonsentrasi, membangun gubuk, dan mengolah teknik rahasia. Pria tua ini misterius dan tak terduga, seolah diselimuti kabut, muncul dan menghilang. Ditambah dengan perhitungan briliannya sebelumnya, Qin Xianyu tahu bahwa pria tua ini bukan orang biasa, jadi ia menggunakan bahasa seorang tahu untuk menjelaskan hal ini kepadanya. Akan tetapi, masalah pedang Dao terlalu penting untuk dijelaskan secara rinci, cukuplah untuk mengatakan bahwa itu adalah teknik rahasia. Seperti yang diduga, lelaki tua itu tidak menunjukkan rasa terkejut, tetapi merenung dan berkata, di mana letak ketajamannya. Qin Xianyu menunggu sejenak, lalu ragu-ragu sebelum berkata, apakah akan merepotkan jika Anda, Tuan, menemani saya berkeliling ibu kota untuk mengamati medan dan menemukan sumber kekuatan musuh? Mendengar ini, pria tua itu tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, saya sudah cukup lama tinggal di ibu kota, dan saya sudah familiar dengan medan dan Feng Shui daerah sekitarnya. Saya tidak perlu pergi ke sana sendiri. Saya bisa meramal dan menghitungnya. Qin Xianyu sangat gembira dan berkata berulang kali, Tuan, silakan meramal. Lelaki tua beruban itu sudah menyetujuinya. Setelah tergoda oleh sebotol anggur Monkey, ia tidak menolak lagi. Qin Xianyu melihatnya mengeluarkan 7 atau 8 koin tembaga dari sakunya, memanaskannya dengan kotak api, dan kemudian memasukkannya ke dalam cangkang kura-kura. Cangkang kura-kura itu hanya seukuran telapak tangan, dan bagian dalamnya telah dilubangi dan sangat kering. Sebuah koin tembaga dilemparkan ke dalamnya, dikocok 3 kali, lalu diletakkan dengan mantap di atas meja. Qin Xianyu tak kuasa menahan rasa bingung. Logikanya, koin-koin itu seharusnya sudah dikeluarkan dari cangkang kura-kura saat itu. Lalu, dengan mengamati heksagram, makna ramalan itu bisa disimpulkan. Namun, lelaki tua ini sangat misterius, dan metode yang ia gunakan mungkin bukan teknik ramalan biasa. Benar saja, pria tua itu mengeluarkan sebuah palu besi kecil dari sakunya. Gagangnya setebal sekitar 2 jari dan panjangnya sekitar 30 cm, sementara kepala palunya hanya seukuran jeruk kecil. Saat Qin Xianyu merasa bingung, dia melihat lelaki tua itu menghancurkan cangkang kura-kura dengan palu besi. Cangkang kura-kura itu bergetar pelan, dan suara gemerincing koin-koin tembaga yang memantul dan bertabrakan di dalamnya pun terdengar. Lelaki tua itu tak berhenti. Ia memukul cangkang kura-kura itu lagi, dan koin-koin tembaga di dalamnya melompat dan saling bertabrakan, menimbulkan suara nyaring. Melihat lelaki tua itu mengetuk 3 kali berturut-turut, dia akhirnya berhenti. Qin Xianyu tampak penuh harap. Lelaki tua itu merenung sejenak sebelum berkata, akhir-akhir ini aku sangat lapar. Aku terlalu lemah untuk menjatuhkannya. Kau saja yang melakukannya, kau harus memecahkan cangkangnya. Setelah berkata demikian, dia menyerahkan palu besi kecil itu dan meletakkannya ke tangan sang pendeta Tao muda. Qin Xianyu mengambil palu itu dengan linglung, bingung bagaimana menilai lelaki tua itu. Akhirnya, ia tersenyum pahit dan membanting palu itu dengan keras. Retakan, cangkang kura-kura itu pecah menjadi beberapa bagian. Pria tua itu mengulurkan tangan dan mengambil palu dari tangan Qin Xianyu, lalu menggunakan tangannya untuk membuka pecahan cangkang kura-kura, memperlihatkan beberapa koin tembaga. Qin Xianyu menatap tajam dan melihat koin-koin tembaga itu tersusun terpisah, tetapi sebenarnya samar-samar berjajar. 2 koin tembaga terakhir saling tumpang tindih, dengan koin tembaga di atas menutupi sekitar 70-80% koin tembaga di bawah. Pria tua itu meliriknya lalu berkata, energi tajam itu milik elemen logam barat, yang terletak di sebelah barat kota.
Keluar melalui gerbang barat, seberangi parit, lalu lurus ke barat sejauh 7 li. Kalau tidak salah ingat, daerah ini seharusnya berupa pegunungan dengan puncak-puncak yang bergelombang. Gunung pertama rimbun dan hijau. Jika Anda mendaki 77 zang dari kaki gunung, Anda akan dekat dengan puncaknya, tempat energi tajam itu terkondensasi. Menurut ramalan, seharusnya ada urat tembaga besi di bawah tempat ini, dengan aura emas murni yang melimpah. Setelah jeda, lelaki tua itu menatapnya dengan saksama dan berkata, jika kau ingin menggunakan energi logam geng untuk mengolah teknik rahasia, kau harus membangun gubuk. Aku bisa memberimu beberapa petunjuk lagi. Qin Xianyu segera membungkuk dan berkata, Tuan, tolong ajari saya. Orang tua itu berkata, jika kamu membangun gubuk di tempat itu, gubuk itu harus menghadap ke utara, tetapi kamu dapat membuka jendela di sisi barat dan menggantung gambar kaisar putih untuk menarik energi tajam dari barat. Qin Xianyu segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, hamba sudah menyuruh pelayanmu menunggu di sana. Setelah kau meramal, kau boleh pergi. Qin Xianyu merasa tidak enak dan berkata, ini. Berhenti bicara omong kosong dan jangan ganggu aku. Kata lelaki tua itu dengan tidak sabar, kamu sepertinya bukan orang yang suka mengganggu orang lain, jadi kenapa kamu jadi merepotkanku begini pergi. Setelah berkata demikian, ia berdiri dan mulai mengemasi kiosnya, sambil berkata, saya tutup sekarang. Qin Xianyu membungkuk dalam-dalam dan berterima kasih padanya. Orang tua itu menerima hadiah-hadiah itu dan pergi. Melihat punggungnya, Qin Xianyu tahu bahwa dia tidak diragukan lagi seorang guru senior, misterius dan tak terduga. Perasaan Qin Xianyu terhadapnya hanyalah seolah-olah dia diselimuti kabut gelap, membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas. Setelah bertemu dengan Kang Liang, Qin Xianyu membawanya ke arah barat menuju kota. Kang Liang bingung dan bertanya, apa yang kau lakukan di sebelah barat kota, Taois? Qin Xianyu berkata, saya bermaksud meninggalkan kota dan pergi sekitar 7 mil keluar kota untuk melihat-lihat tempat itu. Kang Liang sedikit terkejut dan bertanya, apa yang Anda lakukan di sana, Guru Tao? Qin Xianyu tiba-tiba berhenti saat merasakan ada yang tidak beres dalam nada bicaranya dan bertanya, apakah kamu mengenali tempat ini? Kang Liang menjawab, tempat itu awalnya adalah tempat berburu kerajaan. Kemudian, semua rusa liar, kelinci, rusa roe, serigala, beruang, harimau, dan macan tutul diburu, dan tempat itu diubah menjadi tempat pelatihan bagi para pengawal kekaisaran. Kemudian, mendiang kaisar menarik para pengawal kekaisaran dan menganugerahkan beberapa gunung di sana kepada seorang pangeran. Kini pangeran itu telah menjadi seorang pangeran dan telah membangun sebuah villa di dekatnya sebagai tempat bersantainya. Qin Xianyu bertanya, siapa pangeran saat itu? Kang Liang berkata, memang benar dia adalah raja yang tercerahkan saat ini. Bersambung. 7 mil sebelah barat kota. Tempat ini awalnya merupakan tempat berburu, kemudian menjadi tempat pelatihan bagi para pengawal kekaisaran, dan kemudian dihibahkan kepada Raja Ming. Beberapa tahun yang lalu, Raja Ming membangun sebuah villa di kaki gunung ini. Pemandangan di sini sangat indah, sehingga Raja Ming sering datang ke sini untuk tinggal ketika ia memiliki waktu luang. Saat Qin Xianyu dan Kang Liang berjalan melewati pegunungan dan ladang, mereka merasakan kesedihan di tengah kesunyian. Bertahun-tahun yang lalu, garda kekaisaran berlatih di sini, sehingga seringkali terdapat bilah baju zirah pendek, pisau berkarat yang patah, atau anak panah yang tidak ditemukan setelah ditembakkan di antara rerumputan dan semak-semak. Terdapat juga beberapa sisa-sisa kamp militer lama, yang memberikan kesan dingin dan terpencil. Keduanya berjalan dari hutan ke jalan utama, dan akhirnya melihat jalan yang terang dan luas di depan. Kang Liang bingung mengapa dia sengaja pergi ke pegunungan dan hutan sebelum kembali ke jalan utama. Qin Xianyu memperhatikan ekspresi bingungnya dan tersenyum. Tempat ini sudah 6 mil jauhnya dari ibu kota, yang dekat dengan pegunungan ini. Tadi aku melihat beberapa pedang dan bilah pedang patah di dekat sini, jadi aku menoleh ke pinggir jalan untuk melihatnya. Seperti kata Paman Kang, tempat ini dulunya adalah garnisun garda kekaisaran. Meskipun mereka telah dipindahkan selama bertahun-tahun, jejak yang tersisa masih sepi seperti musim gugur. Mereka memang pasukan elit. Kang Liang berkata, daerah ini memang dulunya merupakan wilayah tempat garda kekaisaran ditempatkan. Sekarang, sebagian besar wilayah ini milik Pangeran Ming, tetapi pangeran hanya membangun satu istana dan memerintahkan orang-orang untuk menjaganya. Ia tidak menjaga jalan-jalan pegunungan lainnya, karena wilayahnya terlalu luas. Qin Xianyu menatap ke depan, puncak-puncak gunung kini sudah dekat, dan bertanya, aku ingin tahu apakah Raja Ming hadir. Kang Liang berkata dengan suara rendah, Pangeran Ming selalu menjadi pangeran yang riang dan tidak perlu menghadiri istana. Beliau juga telah menyelesaikan tugas-tugas yang diperintahkan Kaisar beberapa hari yang lalu, jadi hari-hari ini adalah waktu luangnya. Konon, setiap kali cuaca cerah, jika beliau punya waktu luang, sang pangeran akan datang ke villa ini untuk menginap selama beberapa hari.
Hal ini karena pemandangan di sini begitu indah sehingga membuat orang-orang merasa bahagia. Qin Xianyu merenung sejenak, lalu berkata sambil tersenyum kecut, sebenarnya, aku belum pernah bertemu Raja Ming sebelumnya. Jika aku datang untuk menanyakan tempat kepada Raja Ming sekarang, mungkin akan terasa aneh baginya. Tapi akan lebih baik jika aku bisa menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Kang Liang bertanya, Tuan Muda, apa yang membawamu ke sana? Qin Xianyu tersenyum dan berkata, aku akan mempelajari teknik rahasia. Teknik rahasia Kang Liang tahu tidak pantas menanyakan hal-hal pribadi seperti itu kepada seorang kultivator, tetapi setelah ragu sejenak, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apakah Anda belajar tentang tempat ini dari orang tua itu, Tuan Muda? Qin Xianyu mengangguk dan berkata, benar. Apakah pendeta Tao benar-benar berpikir orang tua itu dapat dipercaya? Tanya Kang Liang, di antara orang biasa, hanya praktisi Feng Shui yang tidak bisa dipercaya. Qin Xianyu tersenyum dan berkata, sebelumnya saya setengah percaya. Sekarang, saya benar-benar yakin. Kang Liang bertanya dengan ragu, apakah pendeta Tao itu begitu mempercayainya? Sebelumnya, saya pernah mengamatinya dengan saksama dan mengira ia hanyalah orang biasa. Namun, ketika saya mengamatinya lagi, saya menyadari bahwa lelaki tua itu misterius dan tak terduga. Ia diselimuti misteri dan tak dapat dipahami atau dipahami. Setelah jeda, Qin Xianyu menunjukkan rasa hormat dan berkata lembut, lagi pula, dia sebelumnya telah menunjukkan bencana berdarah yang akan menimpa pemuda berjubah brokat itu. Dia mengirimku untuk menyelamatkannya, dan begitu aku bergerak, seekor kuda langsung terlepas dan menabrak tempat dia berdiri. Jelas bahwa pria tua ini memang orang yang sangat bijaksana. Kang Liang berkata, mungkin itu kebetulan. Qin Xianyu berkata, ada satu hal, itu terlalu kebetulan. Kang Liang bertanya, titik yang mana? Qin Xianyu berkata, pemuda berjubah brokat yang kuselamatkan tak lain adalah pewaris Raja Ming. Kang Liang berseru kaget, ini benar-benar suatu kebetulan. Bukan hanya itu, kata Qin Xianyu, aku baru saja bergerak untuk membantu Pangeran Ming lolos dari bencana, dan tiba-tiba aku menarik perhatian seseorang, tetapi aku mendapatkan sesuatu dari orang itu. Benda ini adalah salah satu ramuan obat langka yang tidak tercantum dalam daftar nona ketujuh. Kang Liang tetap diam. Qin Xianyu bergumam pada dirinya sendiri, ketika sesuatu terjadi secara kebetulan, maka itu bukan lagi kebetulan. Jika hanya mendapatkan tulang punggung awan, bisa saja itu karena keberuntungan. Namun, pertemuan begitu banyak kebetulan sungguh menakjubkan. Siapakah pria tua itu? Saat ini, villa pegunungan sudah tidak jauh lagi. Namun, sang pangeran tinggal di dalam villa pegunungan, dan tentu saja dikelilingi oleh banyak penjaga. Saat mereka mendekati villa itu, para penjaga menghalangi jalan mereka sambil menghunus pedang. Penjaga pertama berteriak, ini adalah istana pangeran, personel yang tidak berwenang tidak diizinkan mendekat. Kang Liang pun berteriak, bicaralah lebih sopan. Siapa di sini yang pemalas? Qin Xianyu tidak marah. Ia terkekeh pelan, Taois yang rendah hati ini telah mencapai keabadian dan memohon audiensi dengan Yang Mulia. Penjaga itu, yang sudah geram karena ditegur Kang Liang, membalas, apakah pangeran melihat sembarang orang pendeta Tao kecil, cepatlah kembali, atau jangan salahkan pedang itu karena kejam. Kang Liang menunjukkan kemarahan dan hendak melangkah maju, tetapi Qin Xianyu menekannya dan menggelengkan kepalanya. Qin Xianyu berbalik, tersenyum, dan berkata, saya punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Yang Mulia, mohon beri tahu Anda. Jadi, kau datang ke sini dengan sesuatu yang ingin kau tanyakan. Dilihat dari penampilanmu, kau tidak punya status tinggi. Untuk apa pangeran menemuimu lagi pula? Untuk apa pangeran punya waktu untuk mengurus hal-hal sepele? Penjaga itu mencibir. Lagi pula, untuk apa aku memberitahunya untukmu? Seharusnya berdasarkan ini. Qin Xianyu mengeluarkan liontin giok Huang Xuans, menyerahkannya, dan hanya berkata, Taois yang rendah hati ini telah naik ke keabadian dan meminta audiensi dengan Yang Mulia. Liontin giok itu hanya seukuran 2 ibu jari, bertekstur hangat dan berkilau, serta berwarna cerah. Liontin itu diukir dengan naga yang tampak seperti aslinya. Semua penjaga mengenali liontin giok itu dan menjadi sangat terkejut. Penjaga itu ketakutan dan menjadi pucat. Melihat perubahan itu, kapten pengawal bergegas maju, mendorongnya ke samping, lalu menghampiri Qin Xianyu, dengan hormat mengambil liontin giok itu. Ia kemudian berbalik dan memerintahkan, cepat serahkan liontin giok itu kepada pangeran. Pria itu mengambil liontin giok itu dengan kedua tangannya dan masuk ke dalam istana. Kapten penjaga itu memelototi bawahannya, lalu diam-diam mendekat dan menyelipkan segenggam perak ke tangan Qin Xianyu, sambil berkata dengan suara rendah, saudara-saudaraku semuanya prajurit, jadi mereka pasti agak arogan. Lagi pula, tugas jaga siang dan malam ini tak pernah berakhir dan cukup monoton, jadi suasana hati mereka sedang tidak baik. Mereka baru saja ditolak oleh pelayan pendeta Tao, jadi wajar saja mereka marah. Terimalah perak ini sebagai permintaan maaf dari saudaraku.
Komandan pengawal menyadari bahwa Qin Xianyu bukan orang biasa. Ia takut menyinggung perasaannya, dan juga takut Qin Xianyu akan menceritakannya kepada sang pangeran. Jika itu terjadi, meskipun saudaranya tidak harus kehilangan nyawanya, akhir hidupnya tidak akan baik. Qin Xianyu mendorong uang itu kembali, berkata, aku tidak butuh uang, kamu saja yang ambil kembali. Soal kejadian sebelumnya, aku tidak peduli. Kapten penjaga menggertakkan giginya, mengira pendeta Tao muda itu tidak puas dengan kekurangan uang. Ia menambahkan satu kantong lagi dan menyerahkannya kepada Qin Xianyu, sambil berkata, karena saudaraku telah menyinggung pendeta Tao, dia harus meminta maaf. Terimalah semua ini, kalau tidak, bagaimana kami, saudara-saudara, bisa hidup rukun. Implikasinya adalah jika Qin Xianyu tidak menerima perak itu, mereka akan merasa gelisah dan tidak dapat menemukan ketenangan pikiran. Qin Xianyu juga pintar, jadi dia berhenti menolak dan menerimanya. Kapten pengawal menghela napas lega. Karena pendeta Tao muda itu telah menerima uangnya, masalah ini bisa dianggap selesai untuk hari ini. Kemudian, ia memelototi bawahannya dan memberi isyarat. Wajah bawahannya berubah pucat pasi. Gerakan ini berarti bahwa uang itu harus dikembalikan. Sang komandan memasukkan 2 kantong perak ke tangan pendeta Tao itu. Jumlahnya setidaknya 100 tael. Dari mana seorang pengawal biasa bisa mendapatkan uang sebanyak itu jika ia harus melunasi utangnya, kapan ia akan mendapatkannya? Di dalam villa, seorang pria parubaya duduk tegak di kursi. Kursi ini terbuat dari kayu pir terbaik. Ukurannya sangat luas, hampir cukup untuk diduduki 2 orang. Terdapat sandaran tangan di kedua sisi kursi, yang diukir dengan naga, burung phoenix, dan burung bangau, serta makhluk abadi dan burung bangau putih. Pria parubaya itu mengenakan jubah merah keunguan bersulam ular piton, cakarnya terentang dan tampak hidup. Wajahnya persegi dan mengesankan. Di bawahnya, Huang Xuans berdiri dengan tangan di sampingnya. Gadis itu menunggu di pinggir. Ia nakal, matanya melirik ke sana kemari. Terkadang ia cemberut, terkadang ia bergumam bahwa berada di sini terlalu membosankan dan tak menyenangkan. Anda mengatakan pendeta Tao muda itu kelihatannya berusia sekitar 16 atau 17 tahun, sangat muda. Raja Ming merenung sejenak dan berkata, ada juga orang yang memanggilnya Dao Jun. Huang Xuans berkata dengan suara rendah, benar. Raja Ming bergumam, apa yang bisa dicapai seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun, apalagi mendalami Taoisme bahkan jika ia berlatih bela diri, kesuksesan macam apa yang mungkin diraihnya. Bukan hal yang aneh bagi mereka yang menganut Taoisme untuk mengubah energi sejati mereka dari ketiadaan menjadi kenyataan, mengalami perubahan selama puluhan tahun. Namun, latihan bela diri lebih efektif meskipun seseorang tidak dapat mengalirkan ki dan darahnya, setidaknya mereka dapat mengembangkan tulang dan otot yang kuat, atau mempelajari teknik dan keterampilan. Akan tetapi, berapa banyak waktu yang dapat dihabiskan oleh seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun, bahkan sejak ia dilahirkan, untuk mengolah Taoisme dan berlatih bela diri. Konon, mengolah ki sejati membuat seseorang tampak lebih muda. Mungkin pemuda ini lebih tua dari itu. Namun, mengolah ki sejati bukan berarti awet muda. Usianya mungkin masih di bawah 20 tahun. Setelah merenung cukup lama, Raja Ming berkata, menurut apa yang kau katakan, pria yang menyebut dirinya Liu Wen mengaku berkultivasi di pegunungan dan bahkan mencuri anggur yang diseduh Monkey. Dia tampak seperti salah satu petapa abadi yang tinggal di pegunungan. Dia mungkin seorang Taois. Karena Taois ini memanggilnya Dao Jun, pemuda ini pasti memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan seharusnya masuk dalam daftar orang-orang terkemuka. Tapi aku tahu banyak tentang Taois, dan seharusnya tidak ada seorang pun dalam daftar orang terkemuka yang menyebut dirinya Dao Jun. Tiba-tiba sebuah suara berkata, yang mulia mungkin salah kali ini. Baik Huang Xuans maupun gadis itu tahu bahwa dia adalah orang kepercayaan ayah mereka selama bertahun-tahun dan seringkali disembunyikan, jadi mereka tidak terkejut. Mendengar perkataannya, sang raja yang bijaksana tidak dapat menahan diri untuk bertanya, di mana kesalahanmu? 2 hari yang lalu, seorang jenius muda peringkat ke-7 dalam daftar pahlawan, yang telah menguasai teknik pedang terbang abadi, dibunuh oleh seorang pendeta Tao yang tidak dikenal. Kemudian, orang peringkat ke-5 dalam daftar pahlawan menantangnya untuk bertarung. Suara itu berkata, karena tantangan ini, daftar pahlawan belum merilis peringkat baru, tetapi tidak dapat disangkal bahwa pendeta Tao muda ini memang sangat terampil dan dapat dianggap sebagai jenius muda. Dia diperkirakan akan berada di 5 besar dalam daftar pahlawan. Raja Ming berkata, aku tahu tentang masalah ini. Ketika aku menerima laporan rahasia itu, aku cukup terkejut melihat bahwa usianya belum genap 20 tahun. Mungkinkah Xuan Che bertemu dengannya kali ini? Ming Wang sedikit mengernyit dan berkata, keduanya penganut Tao, keduanya kultivator muda, dan keduanya memiliki kultivasi yang cukup tinggi. Mereka mungkin orang yang sama. Namun, laporan rahasia itu hanya menyebutkan Taois kenaikan, tetapi tidak Tuan Tao. Suara itu berkata,
gelar Daojun baru digunakan tadi malam. Wajar jika sang pangeran, yang tinggal di luar kota, tidak menyadarinya. Pagi ini, seseorang menyinggung perasaannya, dan pejabat dari Observatorium Kekaisaran bergegas memohon padanya, memanggilnya Daojun, sehingga mengukuhkan gelar Daojun kenaikan. Raja Ming mengangguk dan berkata, "Saya mengerti." Saat itu, seorang penjaga di luar gerbang meminta audiensi, sambil berkata, "Yang mulia, ada 2 orang di luar istana yang meminta audiensi. Salah satunya adalah seorang pendeta Tao muda yang mengaku telah mencapai keabadian dan memiliki tanda dari istana pangeran." Saat token itu diserahkan, Huang Xuans berseru kegirangan, "Benar-benar Master Tao." Bersambung. "Saya minta maaf karena tidak menyambut Anda dengan baik, Tuan Dao." Seorang laki-laki muncul dari istana, mengenakan jubah ular piton, berwajah persegi dan berwibawa. Semua orang tahu bahwa dengan adanya Liontin Giok, pendeta Tao akan dipanggil ke istana untuk menemui sang pangeran. Namun, ketika sang pangeran keluar untuk menyambutnya secara langsung, semua pengawal tercengang, terutama pengawal yang datang sebelumnya. Qin Xianyu sedang memikirkan cara untuk mendekati Pangeran Ming ketika ia terkejut melihat sang pangeran datang untuk menyambutnya secara langsung. Namun, setelah melihat pewaris Pangeran Ming, Huang Xuans, ia mengerti. Namun ia masih bingung. Huang Xuans baru saja berada di ibu kota, dan sekarang ia ada di sini, rasanya terlalu kebetulan. Sebenarnya, setelah Huang Xuans kembali ke istana pangeran, ia sangat ingin mengetahui identitas Qin Xianyu. Namun, di istana pangeran, hanya Pangeran Ming dan beberapa orang kepercayaannya yang tahu tentang kultivator Tao tersebut. Bahkan sang pangeran muda pun tidak dapat mengetahuinya. Karena tidak dapat menemukan Pangeran Ming di istana, Huang Xuanze menunggang keretanya bersama saudara perempuannya ke villa pegunungan. Tepat saat Ming Wang menceritakan kejadian penyelamatan nyawa dan menebak identitas penganut Taoisme kenaikan, seorang penjaga membawa Liontin Giok untuk melaporkan kejadian tersebut. Qin Xianyu tidak menyadari rinciannya, tetapi saat melihat Huang Xuans di sana, dia sangat gembira, karena tahu itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Raja Ming membungkuk dan berkata, "Tuan Daois baru saja menyelamatkan putraku, sungguh suatu anugerah yang luar biasa. Awalnya aku ingin datang dan menyampaikan rasa terima kasihku, tetapi aku tidak menyangka Tuan Daois akan menghiasi kediaman sederhanaku dengan kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekasaran." Qin Xianyu berkata dengan rasa malu, "Sebenarnya bukan salahku kalau aku bisa menyelamatkan orang itu. Semua diajarkan oleh seorang tetua." Ming Wang dan yang lainnya tidak bertanya siapa yang lebih tua, karena di mata mereka, Yu Hua Daojun ini terlalu rendah hati. Qin Xianyu terdiam sejenak, lalu berkata, "Berkat bimbingan dan ramalan tetua itulah aku mengetahui bahwa tempat ini adalah tempat berkumpulnya energi tajam, jadi aku datang untuk melihatnya." Ramalan Raja Ming sedikit terkejut. Ia lalu berkata, "Yang mulia adalah penganut Feng Shui yang taat, dan siapapun yang memiliki bakat ini akan dibawa ke istana dan diperlakukan sebagai tamu terhormat. Awalnya saya pikir tidak ada lagi guru di antara rakyat jelata, tetapi hari ini saya menyadari bahwa ternyata tidak demikian. Lagi pula, mereka benar-benar guru dan petapa, dan tidak bisa direkrut hanya dengan kekayaan dan kehormatan. Taois Ascension adalah seorang kultivator yang sangat terampil, dan karena pihak lain dipanggil sebagai sesepuh, ia jelas merupakan orang yang sangat terampil. Namun, Raja Cerah masih secara halus mengisyaratkan bahwa jika Taois Ascension masih muda dan telah tertipu, mungkin peringatan itu akan membuatnya menyadari kesalahannya dan akhirnya tersadar. Qin Xianyu terkekeh dan berkata, "Penatua itu sangat cerdik dan pastilah seorang guru. Lagi pula, senior itu tidak menerima perak sedikit pun dariku, jadi dia sama sekali tidak terlihat seperti penipu." Raja Ming tertawa terbahak-bahak, lalu mengundang Qin Xianyu ke istana. Kang Liang mengikuti dari belakang Qin Xianyu. Huang Xuans dan saudara perempuannya berjalan perlahan di samping Pangeran Ming. Huang Xuans tampak penuh hormat, sementara gadis muda itu sangat penasaran. "Ngomong-ngomong soal ramalan, aku memang pernah mencobanya," Raja Ming tertawa. "Sejak naik tahta, aku telah mengenal para praktisi Tao dan ingin sekali mempelajarinya. Namun, keluarga kerajaan dibatasi, dan bahkan jika aku berkultivasi, aku tidak bisa mencapai apapun. Karena tidak bisa berkultivasi, aku telah mempelajari fisiognomi, meramal, dan Feng Shui, tetapi sayangnya, keterampilanku belum cukup terasah, dan aku bahkan tidak bisa memahami dasar-dasarnya. Menurut Guru Tao, ramalan tetua menunjukkan beberapa anomali dalam kasusku. Aku ingin tahu apa hasil ramalannya." Qin Xianyu tidak menyembunyikan apapun dan berkata, "Saya tidak pernah berurusan dengan tetua ini sebelumnya. Kami bertemu hari ini secara kebetulan, dan saya memintanya untuk meramal nasib saya." Selanjutnya, Qin Xianyu menceritakan hasil ramalannya secara rinci, termasuk kejadian menghancurkan cangkang kura-kura dengan palu. Masalah ramalan bukanlah suatu rahasia, dan tidak ada salahnya menceritakannya kepada orang lain sebenarnya, tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Setelah mendengarkan, Raja Ming merenung sejenak dan berkata,
mereka benar-benar ingin memecahkan cangkang kura-kura dan jumlah koin tembaganya berbeda. Mengapa metode ramalan ini berbeda dengan yang ada di buku metode ramalan yang beredar di pasar dan metode para penyihir di istana tidaklah seaneh ini? Qin Xianyu berkata, mungkin metode tetua ini berbeda dari orang biasa. Masuk akal. Ming Wang mengangguk, lalu berkomentar, mencatat lokasi koin tembaga yang disebutkan Qin Xianyu sebelum berkata, ketika Dewa Taois meramal, ia mencari tempat dengan energi yang tajam. Barat adalah pilihan yang baik, karena dikuasai oleh macan putih, yang mengendalikan pembunuhan dan mendapatkan manfaat dari energi logam. Konon, energi logam Geng terletak di barat. Adapun wilayah 7 mil di sebelah barat parit, itu juga dapat diukur. Di antara 5 elemen, logam menghasilkan air. Parit itu air, jadi dengan parit sebagai fondasinya, kita bisa mencari ke arah barat sumber airnya, tempat dengan aura paling tajam. Sungguh cerdik. Sambil merenung, Raja Ming berkata, sedangkan untuk 7 li, itu adalah angka tersembunyi biduk. Konon biduk selatan mengatur kehidupan dan biduk utara mengatur kematian, dan angka 7 adalah angka biduk. Aura logam halus mengatur pembunuhan dan peperangan, jadi 7 li di sebelah barat kota memang benar. Qin Xianyu kehilangan kata-kata setelah mendengar argumennya yang tidak masuk akal. Raja Ming melanjutkan, apa yang dikatakan Taois, bahwa 2 koin tembaga terakhir saling tumpang tindih, menutupi koin paling bawah sekitar 70-80%, sehingga panjangnya 77,77 zang dari kaki gunung ke atas, sungguh brilian. Sejujurnya, Taois, ada tambang emas dan besi di gunung itu. Selain itu, Garda Kekaisaran telah berlatih di sini selama bertahun-tahun, dan pasukannya sangat ganas, yang menambah atmosfer pembantaian. Terlebih lagi, pedang, tombak halberd, panah, dan busur silang semuanya terbuat dari emas murni, yang menambah ketajaman tempat ini 3 kali lipat. Sejujurnya, tempat ini benar-benar tempat di mana emas terbaik ditemukan. Raja Ming penuh pujian. Qin Xianyu benar-benar bingung. Meskipun ia tidak familiar dengan Feng Shui, ia tahu bahwa perkataan Raja Ming agak keliru. Kedengarannya masuk akal dan berdasar, tetapi kenyataannya penuh dengan kesalahan. Namun, setelah direnungkan lebih lanjut, ia menyadari bahwa metode ramalan sang tetua berbeda dari akal sehat. Mungkin penafsiran Raja Ming terhadap ramalan tersebut juga mengikuti pendekatan yang tidak lazim. Sebenarnya, Qin Xianyu tidak banyak berkomentar tentang ramalan itu. Setelah merenung cukup lama, ia berkata dengan suara rendah, sebenarnya, aku punya permintaan padamu. Raja Cahaya meluruskan ekspresinya dan berkata, Daois, silakan bicara. Qin Xianyu berkata, saya ingin mencari ruang seluas 3 zang, sekitar 10 meter. Mendengar ini, Ming Wang tertawa dan berkata, apakah Taois menginginkan tempat di gunung tempat saripati emas berada? Qin Xianyu mengangguk dan berkata, benar. Itu tempat terbuka. Karena kau menginginkannya, Taois, aku akan memberimu seluruh gunung itu. Bagaimana menurutmu, kata Raja Ming? Taois, kau telah menyelamatkan nyawa putraku. Sungguh kebaikan yang luar biasa. Bahkan jika kau menginginkan seluruh gunung itu, aku tidak akan menolak. Aku akan memberikannya kepadamu dengan kedua tanganku. Apalagi hanya tanah seluas 3 kaki. Pada titik ini, Raja Ming berhenti sejenak, lalu melanjutkan, meskipun saya sendiri belum mencapai pencerahan melalui kultivasi, saya tetap sangat mengagumi mereka yang berkultivasi, terutama talenta muda seperti Dao Lord, yang telah mencapai kesuksesan besar dalam kultivasi mereka. Saya selalu mengagumi mereka. Bahkan tanpa bantuan sebesar itu, saya tetap akan dengan senang hati mempersembahkan gunung itu. Qin Xianyu tidak menyangka segalanya berjalan mulus, dan dia merasa lega. Sambil menatap keluar jendela, pendeta Tao muda itu melihat puncak gunung di sebelahnya, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, tempat burung-burung beterbangan, kelinci berlarian, mongki-mongki menangis, dan rusa-rusa berkicau. Ia membungkuk sedikit dan berkata, terima kasih, Yang Mulia, karena telah menganugerahkan gunung ini kepadaku. Sebidang tanah dengan keliling sekitar 3 zang cocok untuk membangun gubuk kecil. Masalah seperti itu tentu saja tidak memerlukan penganut Taoisme kenaikan untuk menanganinya sendiri. Sang pangeran mengambil alih tugas itu dan memerintahkan anak buahnya untuk segera mulai bekerja. Kami telah mendapatkan pedang giok dan menemukan tempat berkumpulnya energi tajam. Dari semua bahan obat, kami hanya kekurangan 1 bahan bunga pembersih sumsum. Setelah 1 hari berkultivasi, Qin Xianyu memimpin Kang Liang ke Ming Rentang. Apotek besar ini memiliki fasad yang megah dan kehadiran yang mengesankan. Begitu masuk, seseorang langsung mendekat dan bertanya. Qin Xianyu tidak menyembunyikan apapun dan berkata, bunga pembersih sumsum. Ekspresi pria itu berubah sedikit serius saat dia menuntunnya ke aula dalam. Kang Liang bukanlah seorang pendeta Tao dan hanya tahu sedikit tentang aturan tempat ini, tetapi ia telah bertanya di observatorium kekaisaran dan memiliki pemahaman dasar. Selama seseorang tiba di aula Mingren dan mengucapkan istilah khusus pendeta Tao, seseorang akan menunjukkan jalan menuju ruang bawah tanah.
Bunga pembersih sumsum tulang adalah obat yang sangat berharga, bahkan di kalangan kultivator. Oleh karena itu, setelah Qin Xianyu menyebutkan bunga pembersih sumsum tulang, orang itu membawanya ke aula dalam, menuruni tangga bawah tanah, dan sampai ke sebuah pintu yang kuno dan megah, tetapi sekilas tampak seperti pintu batu biasa. Pria itu berkata, "Ini adalah harta karun yang dibuat oleh Dewa Naga Harimau dari sekte saya. Selama kau meletakkan tanganmu di atasnya, pintu ini dapat merasakan aliran ki sejati di dalam tubuhmu. Siapapun yang telah mengolah ki sejati dapat mendorong pintu ini hingga terbuka." Qin Xianyu mengangguk pelan, lalu melambaikan tangannya dengan santai, dan embusan angin bertiup kencang dan menghantam pintu. Pintunya terbuka dengan bunyi klik. Ekspresi pria itu aneh saat dia bergumam pada dirinya sendiri, melepaskan energi sejati keluar. Qin Xianyu mengangguk padanya dan berkata, "Apakah kamu sudah masuk, Xiao Dao?" Pria itu memberi isyarat dan berkata, "Silakan lanjutkan, Guru Tao." Pada saat ini, mereka akhirnya mengenali identitas pendeta Tao muda itu. Di usia semuda itu, setelah mengembangkan ki sejati hingga mencapai proyeksi eksternal, ia pasti akan terdaftar dalam peringkat pahlawan. Namun, para talenta muda di peringkat pahlawan semuanya adalah tokoh terkenal di kalangan kultivator. Saat ini, hanya ada satu dewa Dao Ascension. Sebelumnya tidak dikenal, ia menghabisi Chen Hao dengan pedangnya dan menantang Chen Yuan untuk berduel, sehingga memperoleh ketenaran yang luar biasa. Ternyata dia tidak melepaskan energi aslinya, melainkan mengolah ki dari alam gangsa. Qin Xianyu memasuki ruangan dan mendapati ruangannya sangat luas. Tempatnya luas, dan ada lebih dari 100 orang, hampir semuanya adalah kultivator, dan setidaknya mereka semua telah mencapai tingkat pemadatan ki dan mengolah ki sejati. Ini pertama kalinya Qin Xianyu melihat sekelompok kultivator. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak sehebat dirinya, jumlah lebih dari 100 kultivator sungguh menakjubkan. Jika suatu waktu berlalu, dan pertemuan ibu kota dimulai, dengan hampir semua kultivator dinasti suci kebajikan agung berkumpul, jumlah orang akan menjadi lebih besar, dan pemandangannya kemungkinan akan menjadi lebih menakjubkan. "Apakah ini pertama kalinya Anda ke sini, Pendeta Tao?" Seorang pria mendekat usianya sekitar 50 tahun, tinggi badannya sedang dan sedikit kelebihan berat badan. Pria ini bukan seorang praktisi Tao, melainkan seorang seniman bela diri, meskipun tidak terlalu terampil, hanya melatih otot dan tulangnya. Ia memiliki fondasi dasar, tetapi bahkan tidak bisa mengalirkan ki dan darahnya. Qin Xianyu menatap pria itu dengan sedikit keraguan. Pria itu berkata dengan suara rendah, "Nama saya Peng Yu. Saya salah satu pelayan di sini dan bisa dianggap sebagai murid luar sekte kami. Karena Anda baru pertama kali ke sini dan belum terbiasa dengan aturannya, sudah menjadi tugas saya untuk memberi tahu Anda." Qin Xianyu mengangguk dan berkata, "Ini pertama kalinya saya di sini, dan saya masih ragu." Peng Yu tersenyum dan berkata, "Harta karun di sini sebagian besar dipertukarkan, asalkan kedua belah pihak bersedia. Bahkan jika Anda menukar tas kain biasa dengan harta karun surgawi, kami tidak akan ikut campur. Tentu saja, pada kenyataannya, semua orang cerdik dan tidak mau rugi. Mereka semua menilai berdasarkan nilai. Jika ada perbedaan antara kedua barang tersebut, mereka akan menutupi sebagian besar perbedaannya." Qin Xianyu bertanya, "Bagaimana kita bisa menjembatani kesenjangan tersebut?" Peng Yu berkata, "Kuncinya adalah jimat penenang." Qin Xianyu semakin bingung dan bertanya, "Jimat yang menenangkan?" Jimat penenang hanya bisa menenangkan pikiran dan jiwa. Siapapun yang tahu cara menggambar jimat pada dasarnya bisa menggambarnya, tetapi hanya kultivator yang telah mengembangkan ki sejati yang bisa menggambar jimat penenang yang benar-benar efektif. Dan kultivator yang dapat memproyeksikan ki sejati mereka keluar dapat meningkatkan ki sejati mereka, membuat jimat penenang mereka berkualitas lebih tinggi, yang satu jimatnya bernilai lebih dari 20 jimat penenang biasa, kata Peng Yu. Terus terang, jimat penenang di sini seperti perak atau emas. Qin Xianyu akhirnya mengerti dan bertanya, "Kalau begitu, berapa nilai tukar antara jimat penenang dan perak?" Ekspresi Peng Yu membeku. Setelah hening sejenak, ia berkata, "Yah, belum pernah ada yang menggunakan perak duniawi untuk mengukur harta para kultivator, jadi aku juga tidak tahu. Namun, jimat ketenangan dapat menenangkan pikiran dan jiwa. Di keluarga kaya dan bangsawan, mereka akan sangat senang mendapatkan satu jimat ketenangan, meskipun harganya sangat mahal. Tapi di keluarga miskin, mungkin hanya bernilai 2 tael perak. Karena itu, nilai jimat ketenangan ini sangat sulit untuk dikatakan." Qin Xianyu bertanya, "Lalu bagaimana perhitungannya di sini?" Peng Yu berkata, "Jimat penenang biasa, dengan sedikit pesona di dalamnya, dapat dianggap sebagai seberkas energi sejati, yang berfungsi sebagai dasar. Misalnya, jika seorang pendeta tahu memiliki harta karun dengan sekitar 100 seberkas energi sejati, harta karun itu bernilai 100 jimat penenang. Selain itu, harganya bervariasi tergantung jenis dan bahan harta karunnya. Di Ming Rentang,
Kami memiliki para guru yang sangat terampil dan ahli dalam mengidentifikasi harta karun dan menilai-nilainya. Oleh karena itu, Ming Rentanglah yang menentukan harganya, bukan para biksu yang datang ke sini. Kami telah bersikap adil dan tidak memihak selama bertahun-tahun, dan semua orang sangat mempercayai kami. Peng Yu menunjuk ke atas. Qin Xianyu melihat orang-orang tua itu sangat sibuk, melihat berbagai barang, mengidentifikasi jenisnya, dan menentukan harganya. Orang-orang tua itu tidak begitu kuat, tetapi Qin Xianyu memikirkannya sejenak dan menyadari bahwa karena kultivasi itu sulit, beberapa orang akan menyerah dalam mengolah ki sejati baik secara sukarela atau karena dipaksa oleh sekte mereka setelah gagal mencapainya. Setelah meninggalkan praktik Tao mereka, beberapa beralih ke seni bela diri, sementara yang lain menekuni kegiatan lain. Mempelajari berbagai harta karun dan menentukan harganya adalah salah satu kegiatan tersebut. Selain itu, saya harus memberitahu pendeta Tao bahwa meskipun harta karun di sini dihargai dalam bentuk jimat penenang, itu sama saja dengan menimbang di dunia sekuler, itu hanya soal menimbang, bukan soal berdagang jimat penenang. Peng Yu berkata, misalnya, sebuah harta karun berisi 300 untai energi sejati. Karena sifatnya yang luar biasa, nilainya 500. Tetapi jika kau menukar 500 jimat penenang dengan harta karun itu sama sekali mustahil. Qin Xianyu terdiam sejenak, lalu merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk dan berkata, para kultivator memiliki ki sejati, yang memungkinkan mereka mengatur pernapasan, memusatkan pikiran, dan bermeditasi. Jimat-jimat penenang ini sebenarnya kurang bermanfaat bagi para kultivator. 1 atau 2 mungkin cukup, tetapi ratusan atau ribuan jimat penenang hanyalah kertas bekas. Benar sekali, puji Peng Yu, lalu berkata, sejujurnya, Taois, beberapa tahun yang lalu ada seorang tua yang baru saja mencapai ki sejati. Ia pandai menggambar jimat dan telah menggambar puluhan ribu jimat penenang dalam beberapa tahun. Ia datang ke sini dan bersikeras menukarnya dengan harta karun yang harganya puluhan ribu jimat penenang. Akhirnya, ia dikalahkan oleh seorang tetua dari sekte kami yang bertugas di sini dan ki sejatinya pun hancur. Perkataan Peng Yu hanyalah sebuah pengingat bagi Qin Xianyu bahwa ia harus mematuhi peraturan dan tidak melanggarnya, atau orang tua itu akan mengalami nasib yang sama. Namun hal ini mudah menyinggung perasaan orang, jadi lebih baik berikan saja petunjuk atau sedikit pengingat. Akhirnya, Peng Yu bertanya, ngomong-ngomong, pendeta Tao muda, harta apa yang kau cari di sini? Qin Xianyu mengangkat kepalanya, mendongak, dan perlahan berkata, bunga pembersih sumsum. Peng Yu tercengang, dan ketika dia menatap Qin Xianyu lagi, matanya jelas berbeda. Bunga pembersih sumsum tulang adalah harta karun langka. Mereka yang berada di bawah level manusia sejati naga harimau dapat membersihkan sumsum tulang mereka dan bahkan meningkatkan bakat mereka, menjadikan mereka ditakdirkan untuk menjadi hebat dalam kultivasi Tao dan seni bela diri. Bahkan makhluk yang kuat pun akan mendambakan harta karun seperti itu. Bagi Master Long Hu, meskipun bunga pembersih sumsum tidak berguna, namun bunga itu merupakan harta karun yang sangat berharga untuk diberikan kepada generasi muda sekte dan keturunan keluarganya. Karena kelangkaannya, harga bunga pembersih sumsum sangat bervariasi, dan biasanya diperoleh oleh penawar tertinggi. Pendeta Tao muda ini jelas baru pertama kali ke sini. Bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan begitu banyak kultivator Tao, bahkan para ahli yang kuat, untuk mendapatkan bunga pembersih sumsum itu? Peng Yu berkata dengan hati-hati, pendeta Tao muda, sebenarnya, bunga pembersih sumsum ini sangat berharga, itu. Peng Yu tidak tahu bagaimana melanjutkannya setelah mengatakan setengah dari apa yang dikatakannya, dan tetap diam. Qin Xianyu tahu dia bermaksud baik dan tersenyum, saya tentu menyadari betapa berharganya bunga pembersih sumsum. Peng Yu merasa semakin bingung. Mengetahui bahwa bunga pembersih sumsum itu berharga, mengapa ia ingin datang ke sini untuk mendapatkannya? Pendeta Tao muda ini baru pertama kali ke sini dan bahkan tidak tahu aturannya. Keyakinan macam apa yang mungkin ia miliki untuk mendapatkan harta karun itu? Qin Xianyu bisa melihat ekspresi aneh di wajahnya, tetapi dia tidak merasa terganggu. Sebaliknya, dia bertanya, apakah bunga pembersih sumsum sudah sampai? Peng Yu berkata dengan suara rendah, bunga pembersih sumsum telah diangkut ke ibu kota kemarin. Dalam setengah jam, semua orang akan menawar, dan penawar tertinggi akan menang. Qin Xianyu mengangguk pelan dan berkata, kalau begitu, jalan-jalan saja di sekitar jalan setapak itu. Pergilah dan lakukan sesukamu. Peng Yu mengangguk, membungkuk, dan melangkah mundur. Qin Xianyu melihat sekeliling dan menyadari bahwa tidak semua kultivator di sini mencari harta karun banyak yang menjualnya. Namun, mereka tidak menginginkan emas atau perak, juga tidak menginginkan jimat penenang. Sebaliknya, mereka menginginkan harta karun tertentu. Misalnya, di depan kios seorang pria tua, terdapat sebuah cincin besi dengan selembar kertas di bawahnya. Kertas tersebut mencantumkan nama cincin besi tersebut, cara penggunaannya, kekuatan magisnya, dan stempel Ming Rentang,
yang menunjukkan bahwa Ming Rentang mengakui nilai cincin besi tersebut dan bahwa cincin itu bukan palsu. Cincin besi harganya 200 lebih mahal daripada jimat penenang aku mencari tempat di mana urat-urat bumi dan energi jahat terkonsentrasi. Qin Xianyu terdiam dan mengamati sejenak. Sayangnya, lelaki tua itu menginginkan energi jahat berjenis api, seperti yang berasal dari lava vulkanik, sementara gunung angin hitam jelas dingin, yang berbenturan dengannya. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya saya melihat apa yang sedang terjadi. Waktunya tinggal sedikit lagi sebelum lelang dimulai. Peng Yu baru saja menyelesaikan pekerjaannya ketika dia melihat pendeta Tao muda duduk di samping sambil menunggu, jadi dia ingin menghampirinya. Pendeta Tao muda ini tampan dan lembut, tidak seperti praktisi Tao lainnya yang memandang rendah para praktisi bela diri duniawi ini, membuatnya mudah disukai. Namun, Peng Yu ditarik kembali oleh rekan-rekannya begitu dia melangkah maju. Apa tujuanmu ke sana? Pendeta Tao muda itu baru pertama kali ke sini, aku akan pergi mengawasinya. Merawatnya temannya menatapnya dengan aneh dan berkata, kamu masih memanggilnya pendeta Tao kecil. Peng Yu bertanya dengan bingung, ada apa? Rekannya menariknya turun dan berbisik, para kultivator lain sudah mengenali Tao muda ini. Tahukah kau siapa dia? Peng Yu mengerutkan kening dan berkata, aku tidak bertanya. Itulah Ascension Daoist yang dibicarakan semua orang 2 hari terakhir. Kemarin malam, dia mendapat gelar baru. Rekannya berkata secara misterius, Dewa Dao Kenaikan. Hal-hal yang langka dan berharga tidak dapat diukur dengan akal sehat. Barang-barang yang bisa dilelang semuanya adalah harta karun langka. Harta karun seperti itu sulit untuk dihargai. Hanya mereka yang mengolah tahu dapat memperoleh apa yang mereka butuhkan dengan memberikan harga, oleh karena itu ada pepatah yang mengatakan penawar tertinggi adalah pemenangnya. Qin Xianyu duduk di bawah panggung, diam-diam mendongak. Seorang pria tua, sekitar 70 atau 80 tahun, naik ke panggung. Ia memiliki sedikit energi batin. Dengan rambut putih dan wajah muda, kulitnya tampak sangat kemerahan. Ia tersenyum dan berkata, saya di sini untuk memperkenalkan harta karun yang akan dilelang. Seperti yang kalian semua tahu, harta karun yang bisa dilelang semuanya langka dan berharga. Bahkan, jika itu barang biasa, mereka bisa diperdagangkan di mana saja, dan tidak perlu ada pepatah penawar tertinggi menang. Karena langka, barangnya tidak banyak, hanya beberapa jenis. Yang pertama agak istimewa itu bukan semacam harta karun, melainkan resep obat. Orang tua itu berkata, obat ini disebut darah tersembunyi. Saat menyeduh obat ini, Anda bisa menambahkan darah Anda sendiri. Ketika burung dan hewan meminumnya, darah tersebut akan diserap ke dalam tubuh mereka. Setelah menyerap obat ini, burung dan hewan ini akan menganggap darah dalam obat ini sebagai darah mereka sendiri, dan oleh karena itu menganggap pemilik darah dalam obat ini sebagai salah satu dari mereka. Sayangnya, meskipun obat ini aneh dan menakjubkan, obat ini hanya bisa digunakan pada hewan liar dan burung biasa. Jika hewan tersebut sensitif, mungkin tidak ada gunanya. Meskipun obat penyembunyi darah bukanlah harta karun dan tidak mengandung energi sejati, khasiat obatnya unik, kegunaannya luar biasa, dan metodenya baru, menjadikannya luar biasa pula. Orang tua itu mengulurkan tangannya sedikit dan berkata, silakan sebutkan harganya. Ruangan itu menjadi sedikit hening. 1 dosis sup obat tidak lebih dari sekadar resep rahasia untuk menyiapkan obat apa sebenarnya itu. Kalau itu semacam ramuan ajaib, itu lain hal, tapi kalau itu hanya bisa mengelabui binatang yang tidak punya pikiran, apa itu sebenarnya? Sebagai seorang praktisi medis, Qin Xianyu cukup penasaran dengan jenis obat ini. Jika memungkinkan, ia pasti sudah menawar harga dan mengambil resepnya. Namun, demi bunga pembersih sumsum tulang, ia hanya bisa menonton dan tidak bertindak impulsif. Manik besi campuran bisa digunakan sebagai senjata, kata seorang pria berusia 50-an. Meskipun ukurannya hanya seukuran telapak tangan, materialnya istimewa dan bobotnya sangat berat. Di tangan seorang kultivator Qi, manik ini dapat digunakan untuk menembus bebatuan gunung dengan mudah, seolah-olah sedang bernapas. Orang tua itu mengangguk pelan dan berkata, 1 manik besi campuran. Apakah ada teman-temanmu yang punya tawaran lain? Semua orang terdiam. Orang tua di atas berkata, kalau begitu, itu milik saudara Su. Pria itu, yang berusia sekitar 50 tahun, terkekeh dan berkata, terima kasih semuanya telah membiarkan saya melakukan apa yang saya inginkan. Saya menyukai alkimia, jadi saya juga sangat tertarik pada pengobatan. Mungkin di masa depan, saya dapat menggunakan resep ini untuk mengembangkan sejenis pil yang dapat mengendalikan berbagai binatang buas. Masa sebagian besar tidak setuju. Alkimia Qin Xianyu cukup tertarik. Sebagaimana sebagian orang di dunia sekuler meracik obat untuk menyehatkan tubuh, praktisi Tao juga mempraktikkan alkimia. Alkimia digunakan untuk mengobati luka dalam dan luar, atau untuk meningkatkan kultivasi. Bahkan ada ramuan khusus yang dapat meningkatkan atribut fisik seseorang. Di antara semuanya,
Ramuan yang dapat meningkatkan level kultivasi dan memperbaiki kondisi fisik sangatlah langka, setidaknya di dinasti suci kebajikan agung ini, ramuan tersebut tidak ada. Sebenarnya, pil tidak sehebat itu. Efeknya mirip dengan sup obat, kebanyakan tonik atau obat luka, tetapi hanya dibuat dalam bentuk pil. Mungkin ada pendeta Tao di Gunung Qingcheng yang meracik ramuan, tetapi bagi praktisi biasa, itu seperti menyeduh sup obat dan akhirnya membentuk ramuannya menjadi pil. Itu saja. Master Guanyun, yang ahli dalam pengobatan, sering meracik obat menjadi pil. Namun, dibandingkan dengan obat rebus, khasiatnya tidak meningkat secara signifikan. Satu-satunya perbedaan adalah pil dapat dibawa-bawa dan jauh lebih praktis. Bagaimana rasanya memurnikan pil di dalam tungku, pikir Qin Xianyu. Karena para kultivator dapat menggunakan sihir Tao dan kekuatan supernatural, fakta memurnikan pil bukanlah tanpa dasar. Saya tidak berani mengatakan bahwa seseorang dapat naik ke alam abadi dengan mengonsumsi ramuan dan obat-obatan suci, tetapi jika seorang kultivator ahli bertindak, ia mungkin memang dapat memurnikan pil ajaib di dalam tungku, disertai dengan naga yang terbang tinggi dan harimau yang mengaum, dan segala macam fenomena aneh. Sementara ia tenggelam dalam pikirannya, banyak barang telah dimenangkan melalui penawaran. Yang berikutnya sangat tidak biasa, dan sama-sama berbahaya. Orang tua itu berkata, orang-orang sering melihat guntur dan kilat, tetapi hanya sedikit yang tahu bahwa ada banyak jenis guntur. Yang kupegang hari ini adalah sambaran petir. Semua praktisi Tao menahan napas. Qin Xianyu tiba-tiba terkejut. Petir yang biasa kita lihat kebanyakan berupa kilatan petir yang seolah membelah langit. Jenis petir ini cukup umum. Namun, ada jenis lain, yang disebut petir bergulir, yang merupakan bola petir. Orang tua itu mengangkat tangannya, memperlihatkan botol transparan berisi sesuatu. Benda itu, bulat sempurna dan berwarna merah tua, seukuran kepalan tangan, melayang tak bergerak di dalam botol. Bunyi gedebuk teredam yang tak terkendali perlahan menyebar ke seluruh area, disertai aura menindas yang tak terlukiskan. Ranjau darat bergulir ini seharusnya hanya ada selama 1 atau 2 tarikan napas sebelum meledak. Namun, saat itu, ada seorang senior yang telah mengolah kinya hingga tingkat tinggi dan mampu memurnikannya menjadi ki surgawi. Ia menggunakan kinya untuk membungkusnya sebelum menghilang, sehingga ranjau tersebut terawetkan. Lelaki tua itu mengangkat bola petir dan berkata dengan suara berat, menurut penilaian Ming Rentangku, guntur ini sebanding dengan kekuatan penuh mantra seorang Master Gangsa tingkat atas. Namun, karena sulit dipertahankan, guntur ini akan perlahan menghilang dan melemah kekuatannya jika tidak segera digunakan. Selain itu, karena guntur meledak tanpa pandang bulu, nilainya sedikit lebih rendah. Akhirnya, lelaki tua itu menambahkan, jika diberkati oleh Dewa Naga Harimau, benda itu dapat disimpan untuk waktu yang lama dan digunakan sebagai benda pelindung. Mendengar kalimat terakhir, sebagian orang tidak setuju. Apa identitas Master Longhu? Meminta Master Naga dan Harimau untuk memberkati ranjau darat yang bergulir ini hanyalah khayalan belaka. Akan tetapi, orang-orang tidak kehilangan rasa ingin tahu. Guntur adalah kekuatan surga, dan konon hanya makhluk abadi yang mampu menggunakannya. Namun, ada pengecualian. Misalnya, dinasti suci kebajikan agung memiliki teknik rahasia yang bahkan memungkinkan manusia sejati naga harimau untuk melepaskan sihir guntur. Teknik guntur ini, yang hanya dapat diakses oleh manusia sejati naga harimau, kini berada tepat di depan mata kita, sungguh membangkitkan rasa rindu dalam diri kita. Meski tak dapat menandingi teknik guntur Master Longhu, guntur bergulung ini sebanding dengan guntur yang dimiliki seseorang di alam geng surgawi, dan benar-benar merupakan harta karun perlindungan. Qin Xianyu menatap bola petir di atas, merasakan segel petir di telapak tangannya perlahan memanas. Ia merenung sejenak, berpikir dalam hati, guntur bergulir ini mungkin sedikit lebih kuat daripada guntur telapak tanganku, tetapi aku memperkirakan bahwa setelah aku mencapai kesempurnaan agung ibel bumi, kekuatan guntur telapak tanganku tidak akan kalah dari guntur bergulir ini. Sebenarnya, guntur bergulir ini hanya dianggap sebagai mantra tingkat ibel bumi, tetapi karena daya hancur guntur lebih kuat, sifat destruktifnya lebih tinggi, dan juga memiliki jejak kekuatan surgawi, ia melampaui mantra Taois lain dengan tingkat yang sama, sehingga dapat dibandingkan dengan mantra yang dirapalkan oleh para tokoh geng surgawi. Ia sangat tertarik pada guntur yang menggelinding, tetapi karena ia sudah memiliki segel guntur dan bisa menggunakan teknik guntur bahkan dalam kultivasi gangsanya, minatnya terbatas. Ia tetap diam dan menunggu dengan sabar bunga pembersih sumsum muncul di bawah. Namun dia tidak tertarik, tetapi para petani sangat tertarik. Kekuatan guntur konon hanya dimiliki oleh makhluk abadi. Bahkan manusia sejati naga harimau pun membutuhkan sihir guntur untuk melepaskannya. Di antara manusia sejati naga harimau, mereka yang memiliki sihir guntur dianggap memiliki berkah yang mendalam dan takdir yang luar biasa. Meskipun memiliki banyak keterbatasan, kekuatannya akan berkurang secara bertahap, dan begitu meledak, ia akan menyerang kawan maupun lawan tanpa pandang bulu.
Namun hal itu tidak menghalangi pikiran dalam hati mereka yang menekuni Taoisme. Ada banyak murid dari sekte-sekte besar di sini. Jika kita membawa guntur bergulir ini kembali ke sekte kita, kita mungkin bisa meminta bantuan manusia sejati naga harimau sekte untuk memurnikannya menjadi harta karun sebagai artefak pelindung. Pada saat itu, kita tidak akan takut pada siapapun di bawah level geng surgawi. Cermin biru bundar, yang digunakan untuk perlindungan diri, sangat keras, peninggalan mendiang guruku, seharusnya cukup untuk ditukar dengan Rolling Thunder. Pada saat ini, seorang pria parubaya berbicara dengan suara berat dan mengeluarkan cermin perunggu. Cermin itu berwarna biru tua, tidak ada yang aneh pada cermin itu. Dia mengeluarkan cermin perunggu itu, dan segera seorang pelayan dari Ming Rentang melangkah maju untuk mengambilnya dan menyerahkannya kepada para tetua di atas yang sedang menilai harta karun itu. Sesaat kemudian, seseorang menyimpulkan, cermin ini terbuat dari bahan yang luar biasa. Meskipun pengerjaannya kasar, bahannya sendiri berkualitas tinggi. Jika ada cukup bahan, bahkan bisa digunakan untuk membuat prototipe kasar pedang terbang. Cermin biru bundar ini bernilai sekitar 10.000 jimat penenang. Akan tetapi, tak lama setelah suara itu menghilang, orang lain mengeluarkan botol besi. Setelah diidentifikasi, botol itu berisi cairan ajaib yang dapat membuat bunga dan tanaman tumbuh sangat cepat, bahkan tanaman langka dan eksotis dapat tumbuh dengan cepat saat digunakan padanya. Ramuan ini memiliki efek yang luar biasa, tetapi nilainya sulit ditentukan. Seorang guru berkata, jika digunakan pada bunga dan tanaman biasa, itu akan membuang-buang sumber daya. Namun, jika digunakan pada herba langka dan berharga, nilainya tak terkira. Menurut perkiraan kasar para guru di Ming Rentang, harga cairan spiritual ini sekitar 13.000 jimat penenang. Mendengar tentang khasiat cairan spiritual tersebut, Qin Xianyu berpikir, cairan spiritual yang terbuat dari air spiritual yang direndam dalam pil giok dapat mengubah rumput tahun dingin biasa menjadi rumput tahun dingin 100 tahun. Berapa khasiatnya fisik saya telah meningkat, energi sejati saya telah meningkat, dan saya dapat mengolah gangsa dengan sangat cepat. Bahkan, sebagian besar berkat pil giok. Jika khasiat pil giok diketahui, orang-orang mungkin akan tergila-gila padanya. Setidaknya di hati saya, khasiat pil giok tak terkira. Ketika Qin Xianyu menyadari betapa berharganya pil giok itu lagi, dia menahan kegembiraannya dan tersadar ketika mendapati bahwa Rolling Thunder telah diperoleh orang lain. Seseorang yang berjubah hitam menukarkan manik-manik putih dengan ranjau yang bergulir. Menurut perkiraan Ming Rentang, manik-manik putih ini tidak terlalu berguna dan pengerjaannya kasar, tetapi terbuat dari bahan yang luar biasa, sehingga bernilai sekitar 30.000 jimat penenang kertas. Qin Xianyu menahan napasnya sebentar, karena selanjutnya adalah yang terakhir, bunga pembersih sumsum. Semuanya, mohon tunggu sebentar. Pria tua di atas panggung berdiri, membungkuk, dan berkata, bunga pembersih sumsum baru tiba di ibu kota kemarin, itulah sebabnya Ming Rentang mengundang kalian semua ke sini hari ini. Penundaan sebelumnya adalah untuk bahan ini. Qin Xianyu dapat memahami maksud perkataannya. Undangan ini ditunda selama beberapa hari, dan baru setelah bunga pembersih sumsum memasuki ibu kota, semua orang diundang untuk datang hari ini. Hal ini secara tidak langsung memberitahu setiap orang yang hadir betapa berharganya bunga pembersih sumsum, dan betapa Ming Rentang menghargai bunga ini. Saya yakin semua orang sudah familiar dengan khasiat bunga pembersih sumsum tulang dalam meningkatkan kondisi fisik seseorang. Namun, karena kita sudah di sini, saya ingin menjelaskannya kembali agar tidak ada yang terlewat. Pria tua itu berbicara perlahan dan penuh pertimbangan. Seperti yang kalian semua tahu, bunga pembersih sumsum dapat membersihkan sumsum dan meningkatkan kondisi fisik seseorang. Bunga ini efektif untuk semua orang di bawah level manusia sejati naga harimau. Bunga pembersih sumsum dapat meningkatkan kondisi fisik seseorang, yang menjadikannya sangat berharga dan tak ternilai harganya. Oleh karena itu, Ming Rentang tidak mengupkan harga, melainkan memperbolehkan setiap orang untuk mengajukan penawaran sesuai dengan kondisi mereka. Bunga pembersih sumsum tulang ini memiliki banyak khasiat, namun bagaikan jimat penenang, ia memiliki nilai yang berbeda-beda di mata setiap orang. Sambil melihat sekeliling, lelaki tua itu melanjutkan, di mata orang kaya dan berkuasa, jika mereka bisa menemukan kedamaian dan ketenangan pikiran, mereka akan sangat bahagia meskipun harus mengeluarkan banyak uang. Namun, di mata orang miskin, selembar kertas berisi kedamaian dan ketenangan pikiran hanya bernilai 2 koin perak, atau bahkan 1 koin perak pun terlalu mahal. Saya hanya akan membahas khasiat bunga pembersih sumsum tulang di sini dan tidak akan membahas detailnya. Saya yakin Anda semua sudah tahu banyak tentangnya seperti saya. Silakan sebutkan harga kalian semua. Penawar tertinggi menang. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, ia menyodorkan sebuah benda. Kain merah itu terangkat, menampakkan bunga merah. Bunganya berwarna merah tua, dengan 8 kelopak, dan tampak lembut serta indah. Bunga ini bukanlah bunga teratai atau bunga plum, melainkan terletak dengan tenang di atas piring kayu.
Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, bunga pembersih sumsum. Bunga pembersih sumsum tumbuh di tempat yang sangat panas, sulit dipanen, memiliki efek ajaib, dan sangat berharga. Ketika bunga pembersih sumsum dipersembahkan, seseorang segera mengungkapkan sebuah harta karun. Harta karun ini, setelah dinilai, bernilai 30.000 jimat penenang kertas. Qin Xianyu merenung sejenak dan berkata, satu lempengan sihir pelindung. Peng Yu melangkah maju, cepat mengambil dokumen tersebut, dan menyerahkannya kepada para master di atas. Sesaat kemudian, seseorang berkata, cakram sihir pelindung ini dapat melindungi seluruh tubuh dari orang luar. Meskipun tidak sebanding dengan aura pelindung, ini tetap merupakan harta karun kelas atas, dengan harga sekitar 32.000 jimat penenang. Selain itu, cakram sihir pelindung ini merupakan barang antik, bukan harta karun kontemporer, jadi tambahkan 1.000 lagi. Jadi, harganya menjadi 33.000 jimat penenang. Semua orang cukup terkejut. Ketika mereka berbalik, mereka melihat bahwa lempengan ajaib pelindung itu berasal dari seorang pendeta Tao muda. Cakram sihir pelindung itu tampaknya merupakan artefak pelindung paling berharga milik Tetua Sun, tetapi dia telah menyinggung penguasa Taois yang telah naik beberapa waktu lalu, dan sebagai permintaan maaf untuk menyelamatkan hidupnya, mungkinkah Taois muda ini adalah penguasa Taois yang telah naik itu? Kau tidak mengenalinya? Seseorang di dekatnya merasa geli dan berkata, aku melihatnya datang ke sini tadi dan mengenali identitasnya, tapi kupikir dia pergi ke salah satu ruangan tersembunyi di dekat sini. Aku tidak menyangka dia akan tinggal di sini seperti kita, menunggu penawaran. Yu Hua Daojun masih sangat muda, namun ia telah berkultivasi ke alam ibel bumi. Ia juga memiliki kesempatan untuk berkultivasi ke alam naga harimau di masa depan. Bakatnya pasti sangat tinggi. Bunga pembersih sumsum ini memang harta karun. Tapi untuknya, aku khawatir itu tidak akan terlalu efektif. Meskipun efeknya tidak besar, siapa yang keberatan memiliki bakat yang lebih tinggi? Saat semua orang sedang mendiskusikannya, seseorang lain mengungkapkan harta karun lainnya. Harta karun ini adalah gelang dengan manik-manik merah tua yang terbuat dari batu giok merah. Setelah diidentifikasi, rantai awan api bernilai 35.000 yuan lebih mahal daripada jimat penenang. Qin Xianyu cukup terkejut. Rantai awan api itu bukan berasal dari orang-orang yang hadir, melainkan dari samping. Ia mengamati sekeliling dengan saksama dan menyadari bahwa area itu sebenarnya terbagi menjadi beberapa bagian. Agaknya, beberapa orang dengan status berbeda diundang ke ruangan gelap yang terpisah dan menerima perawatan yang lebih baik. Namun, Qin Xianyu tidak peduli. Ia merenung sejenak dan berkata, sebuah piring ajaib pelindung, sebuah kuas jimat, dan 10 permata langka. Peng Yu memberikannya padanya. Seorang guru menilainya dan berkata, ini adalah kuas jimat berkualitas tinggi dari Gunung Qingcheng. Teknik pembuatannya sangat indah, dan bernilai 800 jimat ansen. Permata-permata aneh ini mengandung panas yang hebat, seperti batu api, namun berbeda. Efeknya serupa dengan cinabar kualitas terbaik, sehingga dapat dibandingkan dengan cinabar terbaik dari Gunung Qingcheng. 10 permata ini, dengan berat sekitar 7 pon, bernilai sekitar 10.000 jimat penenang. Dengan menambahkan pelat sihir pelindung sebelumnya, ketiga benda ini memiliki total 43.800 jimat penenang. Qin Xianyu tidak pernah menyangka batu matahari merah bisa memiliki nilai setinggi itu. Setelah berpikir sejenak, ia menyadari bahwa batu matahari merah sebanding dengan cinabar kualitas terbaik, tetapi itu bukanlah cinabar dunia sekuler. Melainkan, itu adalah cinabar kualitas tertinggi di mata para pembudidaya di Gunung Qingcheng. Batu itu milik tradisi rahasia Gunung Qingcheng dan tidak diwariskan kepada orang luar. Para praktisi Tao tidak pernah menyangka bahwa pendeta Tao muda ini akan memiliki keberanian sebesar itu, dan langsung menambahkan lebih dari 10.000 jimat penenang. Tidak ada suara dari ruangan gelap di sekitarnya. Setelah beberapa saat, ketika lelaki tua itu bertanya, pemilik rantai awan api berbicara dengan tenang, berkata, tambahkan 19 batu giok roh api. Giok roh 9 api mengandung panas yang membara dan sering terbentuk di dekat kolam lava. Giok ini memiliki khasiat luar biasa dan dapat dimurnikan menjadi harta karun, dengan harga sekitar 30.000 jimat penenang. Termasuk rantai awan api, totalnya 65.000 jimat penenang. Qin Xianyu berkata dengan tenang, 6 lembar daun rumput dingin 100 tahun, ditambah 7 botol obat pembuat gu, dapat mengendalikan ular, serangga, tikus, dan makhluk lainnya. Qin Xianyu sudah cukup yakin akan nilai rumput dingin 100 tahun. Tanaman yang hanya dapat hidup selama 8 atau 9 tahun ini menghasilkan daun yang dapat hidup hingga 100 tahun. Tanaman ini termasuk dalam kategori herbal spiritual dan sangat bermanfaat bagi pikiran dan jiwa. Adapun 7 botol obat teknik gu yang diperolehnya dari Wu Ya dari Gunung Tianzun, juga cukup berharga. Namun, Qin Xianyu hanya tahu bahwa obat-obatan tersebut dapat mengendalikan ular, serangga, dan hewan pengerat, tetapi ia tidak tahu cara menggunakannya. Namun,
nilainya ada di sana, dan ia tidak perlu khawatir tentang cara menggunakannya. Namun, setelah para master di atas menilai nilainya, orang lain di ruangan gelap itu berkata, tambahkan satu lagi batu giok roh 9 api. Giok roh 9 api lainnya, menambahkan 30.000 jimat penenang. Semua orang menatap Qin Xianyu lagi. Pendeta Tao muda itu tetap diam, tenggelam dalam pikirannya. Peng Yu menghela napas lega, berpikir, lagi pula, penguasa Dao Ascension masih muda dan belum memiliki fondasi yang kuat. Dia tidak sekaya dan sekuat murid-murid sekte besar itu. Pada titik ini, dia pasti sudah melampaui batas kemampuan seorang penguasa Dao. Para petani lainnya berpikiran sama. Qin Xianyu terdiam sejenak, lalu mengelus kantung lebah hitam di pinggangnya. Meskipun efek lebah ilahi bersayap tidak semenakutkan sebelumnya setelah menguasai gangsa, efektivitasnya melawan Chen Hao masih cukup besar. Bahkan seseorang seperti Chen Hao, yang telah mencapai kesempurnaan agung ibel bumi dan menguasai pedang terbang, merasa sulit untuk menahannya. Dengan kata lain, praktisi ibel bumi biasa tidak akan mampu menghadapi lebah ilahi bersayap. Meskipun Chen Hao telah melukai lebih dari setengahnya, sarang lebah di kantong lebah hitam berisi telur serangga, yang akan segera diisi ulang, dan jumlahnya akan melebihi 1000 lagi. Yang terpenting, Qin Xianyu belum mampu mengendalikan lebah ilahi bersayap. Jika ia diberi metode untuk memanipulasi serangga Gu, efektivitas lebah ilahi bersayap ini akan meningkat beberapa kali lipat, bahkan 10 kali lipat, dan bahkan sosok setingkat geng surgawi pun mungkin tidak akan mampu menghadapinya. Dia mengusap pedang King Li lagi, lalu terdiam sambil berpikir. Pedang King Li ini awalnya adalah senjata sekuler, tetapi materialnya sangat luar biasa. Pedang ini juga disempurnakan oleh jimat api Qin Xianyu, sehingga menjadi pedang ajaib yang dapat dianggap sebagai harta karun. Baik lebah ilahi bersayap maupun pedang King Li sangat penting bagi Qin Xianyu, terutama pedang King Li. Pedang ajaib yang begitu berguna ini bahkan jika kau mencarinya di seluruh dinasti suci kebajikan agung, kau mungkin takkan menemukan pedang lain. Adapun kertas emas yang berisi penjelasan sebenarnya tentang ilmu pedang, dan pil giok yang menyusut hingga ke titik tertentu, ini adalah cadangan pengetahuan terbesar Qin Xianyu dan tidak dapat diungkapkan kepada orang lain. Setelah merenung cukup lama, tepat saat lelaki tua di atas hendak mengembalikan bunga pembersih sumsum kepada orang di ruangan gelap, Qin Xianyu tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, kata demi kata, saya memiliki harta yang tak ternilai sepasang tangan kering giok. Ruangan itu menjadi sunyi. Beberapa orang merasa sulit mempercayainya. Seseorang tengah mengawasi pendeta Tao muda itu dengan saksama. Tak seorang pun berbicara. Jade Witeret Hand dibuat oleh Dewa Naga Harimau. Materialnya istimewa, lebih tipis dari sayap jangkrik, dan ringan sekali. Itu adalah harta karun pelindung, kebal terhadap pedang dan sihir. Cukup kenakan di tangan Anda, dan telapak tangan Anda akan sepenuhnya aman. Bahkan jika Anda menguasai teknik Taois yang kuat di puncak alam gangsa dengan tangan kosong, itu tidak akan menjadi masalah. Ruangan itu tetap hening untuk waktu yang lama. Para master yang bertugas menilai harta karun itu semuanya gemetar tangannya saat mereka dengan hormat meletakkan harta karun itu di atas meja. Seorang master menarik napas dalam-dalam dan berkata, tangan giok layu terbuat dari bahan langka dan merupakan harta karun yang dimurnikan oleh Dewa Harimau Naga. Bahkan orang di puncak alam gangsa pun akan sulit merusaknya. Harta karun seperti itu milik Dewa Harimau Naga. Setidaknya, nilainya mencapai 1 juta jimat ansen kertas. Meskipun bunga pembersih sumsum memang berharga, namun ia tidak dapat dibandingkan dengan harta karun Dewa Naga Harimau. Sebelumnya, Qin Xianyu dan murid dari sekte utama di ruang gelap bersaing memperebutkan bunga pembersih sumsum, dan tawaran mereka hanya mencapai puluhan ribu. Namun, sepasang tangan layu giok milik Qin Xianyu dihargai 1 juta, lebih dari 10 kali lipat, dan kini tak seorang pun angkat bicara. Penilai utama itu sedikit gemetar, suaranya bergetar ketika dia bertanya, apakah Taois benar-benar berniat menukar tangan gioknya yang layu dengan bunga pembersih sumsum? Qin Xianyu berkata, ubah. Semua orang di arena menahan napas. Hampir semua orang mengumpat dalam hati gila. Qin Xianyu tetap tenang. Tidak peduli seberapa tinggi mutu atau nilai dari Jade Witeret Hand, di mata Qin Xianyu, itu tidak dapat dibandingkan dengan Dao Sword. Segala hal lain tentang pedang Dao sudah siap, kecuali bunga pembersih sumsum, bahan terakhirnya. Mustahil membiarkannya jatuh ke tangan orang luar. Meskipun bunga pembersih sumsum tidak sepenuhnya unik, ia sangat langka, dan siapa tahu kapan kita bisa menemukan yang lain. Dengan duel dengan Chen Yuan yang sudah berlangsung, masalah penguasaan pedang Dao tidak dapat ditunda lebih lama lagi. Mengenakan Jade Witeret Hands akan membuat tangan seseorang tidak terluka, kebal terhadap pedang dan sihir. Namun, itu tidak banyak berguna bagi Qin Xianyu, sehingga Jade Witeret Hands kurang berguna baginya dibandingkan Winged Divine Bee, atau bahkan sama praktisnya dengan pedang King Li di punggungnya. Tangan giok layu memang bernilai jutaan, tetapi Qin Xianyu tidak terlalu peduli.
Bunga pembersih sumsum tulang berkaitan dengan pedang Dao, jadi dia tidak akan menyesal memiliki 10 pasang tangan giok layu, apalagi 1 pasang. Kultivator bermarga Su yang sebelumnya mengaku menikmati alkimia tak kuasa menahan diri untuk menggumamkan kutukan tangan giok layu ini cukup untuk ditukar dengan puluhan harta karun. Dia hanya perlu menghabiskan 2 atau 3 saja untuk mengungguli lawannya dan mendapatkan bunga pembersih sumsum tulang. Tapi orang ini bahkan tidak repot-repot menghitungnya, dia begitu saja menyerahkan bunga pembersih sumsum tulang seolah-olah dia telah membuang puluhan harta karun itu. Dia benar-benar gila. Ada cukup banyak orang yang berpikiran seperti dia. Jantung Qin Xianyu berdebar kencang, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Ia begitu fokus mendapatkan bunga pembersih sumsum sehingga ia bahkan tidak mempertimbangkan untuk menukar tangan layu giok dengan harta karun lain dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Kini, meskipun seseorang telah mengingatkannya, Qin Xianyu masih belum menarik kembali kata-katanya sebelumnya untuk menghindari komplikasi yang tak terduga. Masalah ini menyangkut pedang Dao, dan sekarang sudah sampai pada titik ini. Bahkan jika pikiran Qin Xianyu sejernih mungkin, dia tidak bisa membiarkan usahanya sia-sia di saat kesuksesan besarnya. Tepat saat lelaki tua di atas hendak mengumumkan bahwa bunga pembersih sumsum telah diberikan kepada Dewa Dao kenaikan, sebuah teriakan tergesa-gesa terdengar. Tunggu, saat suara ini datang, napas Qin Xianyu tersendat, tangannya sedikit gemetar, dan dia hampir menghunus pedangnya. Seperti yang diharapkan, segala sesuatunya berubah tak terduga. Orang tua itu baru saja berbicara, hendak mengumumkan bahwa bunga pembersih sumsum adalah miliknya, dan sedang berada di tengah kegembiraannya, ketika seorang teman menyela. Qin Xianyu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, dan menatap orang yang baru saja tiba. Pendatang baru itu berusia sekitar 40 tahun. Ia mengenakan jubah ungu merah, dan auranya sangat kuat. Jelas bahwa kultivasi Qi sejatinya cukup tinggi, mungkin antara 7 atau 8 inci, yang menempatkannya di antara para kultivator yang lebih maju. Pria parubaya berjubah ungu merah melompat ke panggung tinggi. Orang tua yang memperkenalkan bunga pembersih sumsum dan harta karun lainnya segera membungkuk dan berkata dengan hormat, "Salam, Tuan Muda." Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, "Anda boleh pergi sekarang." Orang tua itu melakukan apa yang diperintahkan. Qin Xianyu sedikit mengernyit ketika mendengar lelaki tua itu berbicara padanya. Pria parubaya ini sebenarnya adalah Tuan Muda Ming Rentang. Namun, para kultivator cenderung memiliki umur panjang, dan ada beberapa tokoh kuat di berbagai sekte yang telah hidup lebih dari 100 tahun. Pria parubaya ini, yang telah mengolah 7 atau 8 inci Qi sejati, dianggap muda. Para tetuanya kemungkinan besar adalah tokoh penting di Ming Rentang, jadi tidak mengherankan jika ia disebut Tuan Muda. Pria parubaya berjubah merah keunguan itu membungkuk sedikit dan berkata, "Zhou Sun, Tuan Muda Ming Rentang, memberi hormat kepada Taois kenaikan." Qin Xianyu memejamkan matanya sejenak untuk menenangkan diri sebelum berkata, "Lupakan saja formalitasnya. Mengapa Anda menghentikan saya barusan, Tuan Muda?" Zhou Sun berkata dengan suara rendah, tangan giok layu bernilai jutaan, jauh melampaui bunga pembersih sumsum tulang. "Taois, bukankah tindakanmu terlalu tidak adil mengapa tidak memilih harta karun lain?" "Tidak perlu." Qin Xianyu berkata dengan tenang, yang satu bersedia memukul, dan yang lain bersedia dipukul. "Apakah aku menderita kerugian atau tidak, itu urusanku sendiri. Sejujurnya, bunga pembersih sumsum tulang sangat bermanfaat bagiku. Jika aku menginginkan bunga pembersih sumsum tulang, aku akan berusaha sekuat tenaga." Pendeta Tao muda itu biasanya berbicara dengan nada tenang, tetapi saat dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang tercengang, merasakan tekad yang tak tergoyahkan di dalam diri mereka. Zhou Sun tersenyum kecut dan berkata, "Dao Jun bukan orang biasa. Dia menganggap remeh tangan layu giok, tapi kita sungguh tidak boleh menganggapnya remeh." Qin Xianyu bertanya, "Mengapa?" Zhou Sun merasakan sakit kepala datang dan bertanya, "Apakah Taois tidak tahu asal-usul tangan layu giok ini?" Qin Xianyu mengangkat alisnya sedikit dan berkata, "Apakah kamu masih peduli dengan asal-usul harta karun itu? Jika itu harta karun yang berbeda, asal-usul dan sumbernya tidak akan relevan. Tapi sepasang tangan giok layu ini berbeda." Zhou Sun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, "Konon, tangan giok layu itu adalah harta karun Gaiyi, manusia sejati nomor 1 di Gunung Tianzun. Kemudian, ia menerima seorang murid, sangat menghargainya, dan mewariskan tangan giok layu itu kepadanya juga. Di seluruh dunia, menurutku hanya ada sepasang tangan layu giok. Bagaimana Dao Jun memperoleh tangan layu giok adalah sesuatu yang tidak akan pernah berani kutanyakan. Tapi sejujurnya, Ming Rentang benar-benar tidak mampu membeli atau menyingkirkan sepasang tangan layu bagaikan batu giok ini." Setelah terdiam beberapa saat, Zhou Sun membungkuk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Wahai Taois, mohon tarik kembali permintaanmu." Di antara para kultivator yang hadir, sebagian tercerahkan, sebagian lagi terkesima,
Tetapi sebagian besar mengetahui asal-muasal tangan layu giok dan semuanya mengalihkan pandangan ke Qin Xianyu, menampakkan ekspresi aneh. Qin Xianyu memejamkan matanya sedikit, dan terdiam cukup lama. Aku sudah lama mengetahui reputasi Master Naga dan Harimau Gunung Tianzun, tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa harta yang diperoleh dari seorang murid Gunung Tianzun akan begitu berharga sehingga bahkan Ming Rentang yang bergengsi tidak berani menerimanya. Konon, Ming Rentang didukung oleh sebuah sekte besar. Pemimpin sekte tersebut juga merupakan salah satu dari 6 prefektur dan 13 dewa sejati. Bahkan lembaga bergengsi seperti Ming Rentang tidak akan berani menerima barang ini, takut menyinggung Gunung Tianzun atau manusia sejati pertama naga dan harimau. Setelah menghabisi Wuya, aku tahu akan ada masalah, tetapi aku tidak pernah membayangkan masalahnya akan begitu besar. Peng Yu bukan seorang kultivator, jadi ia tidak mengerti. Ia diam-diam bertanya kepada seorang pengurus di sampingnya yang baru mencapai tahap penginderaan Qi. Tuan, saya tidak begitu mengerti. Pramugara itu tampak tidak sabar dan awalnya tidak ingin menjawabnya. Namun, setelah terdiam sejenak, ia menyadari tangannya berkeringat dingin dan ia sangat terkejut. Ia perlu melampiaskannya, jadi setelah berpikir sejenak, ia perlahan mengungkapkan apa yang bergejolak dalam dirinya selama percakapan itu. Sang pengurus berkata, Sang Naga Harimau Abadi adalah salah satu sosok terkuat di dunia saat ini. Dia adalah kultivator yang paling menjanjikan untuk menjadi abadi. Dengan lambaian tangannya, dia dapat memanggil angin dan hujan, serta mengubah kacang menjadi prajurit. Peng Yu berseru kaget, memanggil angin dan hujan, menebarkan kacang untuk menciptakan prajurit, bukankah kau seorang abadi sejati? Orang seperti itu sungguh tak ada bedanya dengan dewa, kata pengurus itu. Apakah kau melihat tangan-tangan giok yang layu itu di atas sana? Peng Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa melihatnya. Wajah manajer itu berkedut, tetapi kemudian dia ingat bahwa dia sebenarnya juga tidak dapat melihatnya. Tangan yang seindah giok itu lebih tipis daripada sayap jangkrik, tembus cahaya, dan tak berwarna. Praktis tak terlihat. Sang pengurus terdiam sejenak, lalu mendesah, tangan giok layu. Itu adalah harta karun seorang dewa naga harimau. Konon, dewa naga harimau adalah dewa terkuat di dinasti suci kebajikan agung. Peng Yu semakin terkejut. Tapi Taois kenaikan ini pelayan itu menggelengkan kepala dan berkata, tangan giok layu telah dianugerahkan oleh orang sejati Gai kepada seorang murid yang diasuhnya beberapa tahun yang lalu, dan itu tidak akan diambil kembali. Mustahil untuk diberikan kepada orang lain. Dan murid orang sejati itu juga tidak akan memberikan harta yang dianugerahkan oleh sekte tersebut kepada orang lain. Peng Yu mengerti kali ini, matanya melebar, dan dia tergagap, maksudmu ini dicuri oleh penguasa Dao Ascension murid orang sejati itu benar-benar mati di tangannya. Pelayan itu segera menutup mulutnya, melirik pendeta Tao muda itu dengan waspada. Melihat pendeta itu tidak melihat ke arah mereka, ia menghela napas lega dan bergumam, omong kosong. Apa kau mencari kematian? Jangan tertipu oleh penampilannya yang pemalu dan mudah didekati. Dia seorang kultivator yang sangat terampil, dan dia tidak akan menahan diri. Gelar Tuan Taois kenaikan adalah sebuah kehormatan. Jika dia tidak memiliki kemampuan yang sesuai, mengapa ada orang yang dengan hormat memanggilnya Tuan Taois? Peng Yu gemetar ketakutan. Pelayan itu melepaskannya dan kemudian berkata, terlepas dari apakah murid naga harimau abadi itu benar-benar mati, satu hal tidak dapat disangkal. Peng Yu bertanya dengan suara rendah, titik yang mana? Pelayan itu melirik Dao Jun dengan sembunyi-sembunyi, lalu merendahkan suaranya dan berkata, memang benar dia mencuri harta karun Gunung Tianzun. Qin Xianyu terdiam cukup lama, memejamkan matanya sambil berpikir keras, tetapi napasnya teratur, seolah emosinya tidak berfluktuasi sama sekali. Tidak seorang pun berani mendesak mereka, dan kepemilikan bunga pembersih sumsum tidak lagi disebutkan. Mereka semua menunggu balasan dari Ascension Daois. Setelah terdiam cukup lama, Qin Xianyu menghela napas dan berkata, karena Ming Rentang tidak dapat menerimanya, mari kita ambil kembali. Zhou Sun menghela napas lega dan mengedipkan mata, lalu tiba-tiba seseorang membalas tangan layu itu. Qin Xianyu mengenakan gelang giok dan tetap diam. Zhou Sun terkekeh pelan dan berkata, Ming Rentang benar-benar telah melanggar aturan hari ini dan seharusnya meminta maaf kepada Dao Jun. Awalnya, jika Dao Jun menginginkan bunga pembersih sumsum, memberikannya kepadanya bukanlah masalah. Namun, bunga pembersih sumsum saat ini sedang dilelang, dan jika Ming Rentang ikut campur, itu akan sepenuhnya melanggar aturan dan merusak reputasinya. Oleh karena itu, kita tidak dapat memberikan bunga pembersih sumsum kepada Dao Jun. Sekalipun kita harus meminta maaf, itu hanya boleh dilakukan setelah kepemilikan bunga pembersih sumsum dipastikan. Mohon maafkan kekasaran kami, Dao Jun. Qin Xianyu tidak menjawabnya, tetapi merenung dalam hatinya. Untuk mengolah pedang Dao, semua hal lainnya sudah siap kecuali bunga pembersih sumsum, yang tidak boleh dilepaskan. Terlebih lagi, Chen Yuan telah menantangnya untuk berduel, dan tanpa pedang Dao, Qin Xianyu tidak percaya diri dapat mengalahkan lawannya.
Semenjak ia mulai berkultivasi, pedang Dao telah menjadi pikiran yang tak pernah goyah di hati Qin Xianyu. Bunga pembersih sumsum tulang berkaitan dengan langkah terakhir pedang Dao. Qin Xianyu berpikir dalam hati, selain pil giok dan kertas emas penjelasan sejati pedang Dao, semua yang lain bisa dilepaskan. Setelah merenung cukup lama, Qin Xianyu berpikir dalam hati, baik lebah ilahi bersayap maupun tangan layu giok berasal dari Wu Ya dari Gunung Tianzun. Karena tangan layu giok datang lebih dulu, aku khawatir seseorang akan dapat menebak asal-usul lebah ilahi bersayap, dan Ming Rentang mungkin tidak berani menerimanya. Oleh karena itu, harta terakhir yang kumiliki adalah pedang Qingli. Pedang Qingli adalah harta pertamaku, harta sejati yang menjadi milikku. Awalnya itu adalah senjata suci, tetapi setelah disempurnakan oleh jimat apiku, itu menjadi pedang ajaib dengan banyak fitur luar biasa. Qin Xianyu merasa agak enggan, tetapi ia berkata pada dirinya sendiri, pedang Qingli ditempa dengan jimat api. Aku bisa mengukir jimat api kapan saja. Selama aku bisa mendapatkan pedang dengan bahan yang luar biasa di masa depan, aku mungkin bisa menempa pedang Qingli lainnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Elemen yang bening adalah air, dan elemen yang terpisah adalah api. Nama pedang Qingli. Tunggu. Dari ruang rahasia di sisi lain, tiba-tiba terdengar suara yang berkata dengan tenang, aku memiliki mutiara ibel api, yang telah kutambahkan pada nama Taois yang terangkat. PS. Bab ini diperbarui lebih awal karena saya perhatikan banyak pembaca yang lupa asal-usul Jade Witeret Hand. Saya menyebutkannya sebelumnya karena mengingatkan mereka akan beberapa hal, dan mereka bilang saya bertele-tele dan bertele-tele. Jadi saya hanya menyebutkannya ketika digunakan, dan saya memang menyebutkannya 2 kali, tetapi tidak terlalu kentara, jadi orang-orang masih lupa. Selain itu, mengenai masalah harga penawaran yang terlampau tinggi. Untuk diulangi lagi, bunga pembersih sumsum sangat penting bagi pedang Dao itu adalah bahan terakhir dalam formula pedang Dao, dan Qin Xianyu tidak mampu kehilangannya. Mutiara ibel api adalah mutiara kosong yang dihasilkan di dasar kolam dingin dan sangat berharga. Pergilah ke lahar cair di bawah mutiara kosong, kumpulkan saripati api, murnikan, lalu masukkan saripati api ke dalam mutiara kosong inilah mutiara sari api. Namun, untuk memadatkan energi unsur api di dalam api bumi, seseorang harus dilindungi oleh ki pelindung, dan ki ini harus digunakan untuk menyelimuti energi unsur api sebelum mengirimkannya ke dalam mutiara. Oleh karena itu, memadatkan. Mereka yang memiliki mutiara ibel api setidaknya harus telah berkultivasi hingga ke tingkat tertinggi ki alam gangsa dan telah mengembangkan gangki. Secara umum, mereka yang benar-benar dapat memadatkan mutiara ibel api pada dasarnya adalah mereka yang telah membuka penuh 72 titik akupuntur ibel bumi dan 36 titik akupuntur ibel surgawi, dan energi ibelnya telah habis sepenuhnya. Hanya mereka yang memiliki ki dan sa sempurna yang dapat benar-benar memadatkan mutiara ibel api. Qin Xianyu sedikit mengernyit dan melihat ke arah ruangan gelap. Ini adalah ruangan tersembunyi lainnya, terletak di arah berlawanan dari ruangan tersembunyi tempat pemilik batu giok roh 9 api berada. Ketika Qin Xianyu menoleh, banyak orang juga melihat ke arah ruangan gelap. Ruangan itu dibagi menjadi beberapa bagian, yang memungkinkan orang di dalam dapat melihat keluar, namun orang di luar tidak dapat melihat ke dalam, sehingga mengakibatkan pandangan yang kabur dan tidak jelas. Sementara banyak orang masih berspekulasi, seorang pelayan keluar sambil membawa manik-manik merah tua di atas nampan kayu. Manik-manik itu seukuran buah lengkeng, seluruhnya berwarna merah tua, dikelilingi kabut merah, dan di dalamnya tampak seperti ada api yang membubung, seperti ada naga api yang menggeliat di dalamnya. Ia berguling seperti itu, sungguh menakjubkan. Qin Xianyu tidak familiar dengan mutiara ibel api, tetapi ada banyak kultivator di sini yang berpengetahuan luas tentang harta karun, dan beberapa orang langsung mulai mendiskusikannya. Qin Xianyu sempat. Hanya dengan sedikit mendengarkan, orang dapat mengetahui jenis harta karun apa mutiara ibel api itu. Mutiara ibel api, yang disempurnakan oleh seseorang di puncak alam ibel geng, awalnya adalah mutiara kosong berharga dari bawah kolam es. Setelah diresapi energi ibel api, mutiara ini dapat menimbulkan luka. Harta karun musuh. Setelah seorang guru memeriksanya, ia berkata, mutiara ibel api ini memiliki kekuatan yang kira-kira setara dengan seorang kultivator ki baru yang sedang merapal mantra dengan kekuatan penuh. Nilainya sekitar 50.000 koin kertas. Jimat yang menenangkan. Mengingat keterkejutan yang ditimbulkan oleh Jade Witeret Hand sebelumnya, 50.000 jimat penenang itu tidak lagi begitu mengejutkan. Namun, yang mengisyaratkan apa yang dikatakan Sang Master adalah mutiara ibel api ini ditambahkan ke sekte Taois yang telah naik tahta. Dengan kata lain, mutiara ibel api ini diberikan kepada Dewa Dao Kenaikan. Banyak orang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap dan berseru dengan takjub, betapa agungnya tindakan ini. Qin Xianyu menatap ruangan gelap itu, membungkuk, dan berkata, bolehkah aku bertanya siapa dirimu, saudaraku dan mengapa engkau memberiku mutiara ibel api?
Suara di ruangan gelap itu terdengar cukup mudah, dan hanya berkata, tidak apa-apa untuk menerimanya. Saat ini, Qin Xianyu tidak memiliki banyak harta, dan satu-satunya yang bisa ia gunakan hanyalah pedang Qingli. Jika pendeta Tao muda ini tidak benar-benar, karena tak punya pilihan lain, ia tak mau menukar pedang Qingli dengannya. Sekarang, seseorang telah memberinya mutiara ibel api, jadi ia tak perlu menyerahkan pedang Qingli, meskipun ia tak mengenali kekuatannya. Terlepas dari siapa pihak lainnya atau apa tujuan mereka, Qin Xianyu tidak lagi menolak dan membungkuk kepada mereka sebagai tanda terima kasih. Pada saat ini, seseorang tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan bingung, ranjau darat bergulir itu setara dengan mantra kekuatan penuh di level geng surgawi. Kok cuma 30.000 jimat penenang? Penilai utama berkata, guntur yang menggelegar itu bukanlah harta karun, melainkan sambaran petir. Ia belum dimurnikan, ia hanya terbungkus ki dan. Seiring waktu, kekuatannya akan berkurang. Lebih lanjut, jika tidak dirawat dengan baik, ranjau bergulir ini dapat meledak kapan saja, melukai penggunanya. Oleh karena itu, perlu untuk berhati-hatilah dan waspada. Sedangkan mutiara ibel api, berbeda. Awalnya mutiara ini kosong dari kolam dingin, kualitasnya sungguh berharga. Melalui penyempurnaan ki dan ibel. Setelah karakter disempurnakan, ia menjadi harta karun, relatif stabil, dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu lama tanpa melemah secara bertahap. Sang guru berkata, mutiara ibel api lebih berharga daripada guntur bergulir, tidak ada keraguan tentang itu. Zhou Xun, yang berdiri di sampingnya, tersenyum tipis dan berkata, juga, saya harus memberitahu Anda, rekan Taois, bahwa tambang bergulir itu hanya diberikan kepada penawar tertinggi. Jika Anda bisa menawarkan 100.000 jimat penenang, mungkin di mata semua orang, guntur yang bergemuruh lebih berharga daripada mutiara api kejahatan. Lelaki sebelumnya tersenyum canggung. Sang guru menambahkan, selain itu, guntur yang menggelinding itu mengandung kekuatan ilahi selain naga harimau abadi, tak seorang pun dapat memurnikannya menjadi harta karun. Namun, karena sifatnya yang menggelinding. Karena keterbatasan bawaan ranjau darat, kekuatan harta ini terbatas bahkan setelah diberkati oleh naga harimau abadi, ia hanya setara dengan sosok geng surgawi yang merapal mantra berkekuatan penuh. Meskipun mutiara ibel api membutuhkan mutiara kosong agar dapat terkondensasi, mutiara ini dimurnikan oleh orang yang ki dan ki ibelnya sedang berada pada puncaknya. Setelah guntur bergulir disempurnakan menjadi harta karun, kekuatannya tak jauh berbeda dengan mutiara ibel api. Namun, orang yang menyempurnakan harta karun tersebut adalah orang yang telah mencapai puncak alam ki dan ibel. Yang satu adalah naga harimau abadi. Guru Longhu sungguh luar biasa. Meminta Guru Longhu untuk memurnikan guntur bergulir jauh lebih sulit daripada memadatkan 10 mutiara ibel api. Terlalu banyak. Sang guru terkekeh, lalu bertanya kepada orang lain, apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Orang tua lainnya mengangguk sedikit. Zhou Xun sedikit mengernyit, lalu membungkuk dalam-dalam ke arah ruang rahasia tempat pemilik mutiara ibel api berada, dan bertanya, Tuan Muda, apakah Anda benar-benar berniat menambahkan mutiara ibel api ini ke Istana Bulu? Dengan nama Hua Daojun, para kultivator tercengang. Ada yang menatap Zhou Xun, ada yang menatap ruangan gelap itu, dan akhirnya, semua tatapan mereka tertuju pada Qin Xianyu. Sebelum, Ming Rentang selalu memiliki aturan dan regulasi yang ketat, yang tidak pernah dilanggar. Namun, ini adalah kedua kalinya mereka melanggar aturan tersebut. Sebagai Tuan Muda Ming Rentang, dia seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu. Tetapi kenyataan bahwa Zhou Xun mengajukan pertanyaan ini berarti, terlepas dari siapa pemilik mutiara ibel api, Zhou Xun, dan bahkan Ming Rentang, telah menyinggung Yu Hua Daojun. Jika Tuan di kamar gelap menyesali pernyataan ini, ia harus mengambil kembali mutiara ibel api. Jadi, bagaimana reaksi Tuan Taois yang telah naik tahta ini? Mata Qin Xianyu sedikit menyipit saat dia menatap Zhou Xun dengan dalam. Mengapa Zhou Xun menanyakan pertanyaan tambahan itu? Namun Qin Xianyu tidak memperhatikan dan hanya melihat ke dalam ruangan gelap. Setelah keheningan yang panjang di ruangan gelap itu, suara muda yang sebelumnya samar akhirnya berbicara, aku tidak pernah mengulangi perkataanku. Zhou Xun tampak terkejut, lalu mengedipkan mata pada seseorang di belakangnya. Lelaki tua yang tadi memperkenalkan harta karun itu kembali ke panggung, masih menunjukkan tanda-tanda terkejut. Ia menarik napas dalam-dalam dan membacakan semua harta karun itu. Cakram sihir kuno, sikat jimat unggul, 10 batu permata langka, 6 daun rumput dingin 100 tahun, 7 botol ramuan teknik Gu, dan 1 mutiara ibel api. Secara keseluruhan, ada 136.400 jimat penenang. Lelaki tua itu mengamati area itu, tatapannya terpaku pada lokasi ruang rahasia pemilik giok roh 9 api. Ia bertanya, apakah ada yang menawarkan lebih banyak harta, atau apakah itu harta yang lebih unggul? Seluruh tempat itu hening. Pemilik 9 batu roh api tetap terdiam,
entah karena terkejut dengan tindakan Qin Xianyu atau karena khawatir terhadap pemilik mutiara ibel api. Untuk waktu yang lama, tak seorang pun berbicara. Orang tua itu berkata dengan suara berat, kalau begitu, bunga pembersih sumsum tulang akan menjadi milik Dewa Dao Kenaikan. Apakah Anda keberatan? Tidak ada seorang pun yang menjawab. Debu telah mengendap. Qin Xianyu perlahan duduk dan menutup matanya. Bahan obat terakhir telah diperoleh. Segala macam bahan obat-obatan, serta bagian utama pedang giok, disiapkan. Ia hanya menunggu untuk membangun pertapaannya di lokasi suci dan penuh berkah, serta menguasai pedang Dao. Terima kasih telah memberiku mutiara ibel api, saudaraku. Qin Xianyu membungkuk dalam-dalam ke arah ruangan gelap itu. Ruangan gelap itu sunyi senyap. Qin Xianyu tahu bahwa pemuda yang memberinya mutiara ibel api telah meninggalkan ruangan gelap itu, tetapi ia tidak pergi dari sana. Ia justru meninggalkan Ming Rentang melalui pintu keluar lain. Bunga pembersih sumsum dikirimkan ke Qin Xianyu. Bunga itu berwarna merah tua seluruhnya dan tergeletak tenang di telapak tangannya. Meskipun beratnya tak lebih dari 2 ons, bagi Qin Xianyu, bunga itu seberat gunung. Setelah memperoleh bunga pembersih sumsum, Qin Xianyu menghela napas lega. Taois, harap tunggu. Tepat ketika Qin Xianyu hendak pergi, seorang lelaki tua bergegas maju dan berkata dengan misterius, di keluarga saya, ada obat spiritual yang diwariskan dari leluhur saya. Obat ini juga berkhasiat membersihkan sumsum tulang dan memperkuat urat, serta dapat meningkatkan bakat seseorang. Meskipun tidak sebaik bunga pembersih sumsum tulang, khasiatnya tidak jauh berbeda. Jika Tuan Tao masih merasa bunga pembersih sumsum tulang tidak cukup, saya bersedia mempersembahkan obat spiritual tersebut dengan kedua tangan, tetapi... Lelaki tua itu tersenyum lebar, wajahnya yang keriput berubah menjadi senyuman, lalu berkata dengan suara rendah, aku sudah lama terkenal dengan teknik tangan kering giokku. Ming Rentang tidak berani menerimanya, tapi aku sendirian dan tidak takut akan pembalasan, jadi aku bisa menerimanya. Qin Xianyu berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah lelaki tua itu. Sesaat kemudian, ia melihat lelaki muda itu tersenyum tipis dan berkata, mungkinkah karena kultivasiku meningkat akhir-akhir ini, kepalaku juga tumbuh agak terlalu besar, membuatku tampak seperti orang bodoh. Tidak, tidak, kata lelaki tua itu buru-buru. Bagaimana mungkin Tuan Taois bersikap seperti orang bodoh, maksudku baik, tolong jangan salah paham. Setelah berkata demikian, pikir lelaki tua itu dalam hati, mengingat kembali tindakan pendeta Tao muda sebelumnya yang membuang tangan layu dari batu giok, kamu bukan orang yang mudah ditipu, kamu orang yang mudah ditipu. Setelah mendapatkan bunga pembersih sumsum tulang, Qin Xianyu sangat gembira dan tidak marah. Ia melangkah menuju gerbang. Tuan Tao, mohon tunggu dengan sabar. Kalau tidak ada pasangan, bahkan satu tangan giok layu pun tidak masalah. Orang tua malang itu, yang baru mengolah sebagian kecil ki sejati, mengabaikan martabat dan statusnya, mengikuti di belakang Qin Xianyu dan tanpa henti berusaha membujuknya untuk mendapatkan harta karun setingkat orang sejati naga harimau. Qin Xianyu melambaikan tangannya, mendorong lelaki tua itu sejauh 3 zang, lalu membuka pintu dan meninggalkan bawah tanah. Guru Tao, bagaimana perjalanannya? Kang Liang maju ke depan dan mengajukan pertanyaan dengan hormat. Qin Xianyu meliriknya, tersenyum, dan berkata, apa yang aku cari dalam perjalanan ini kini ada di tanganku. Wajah Kang Liang berseri-seri karena kegembiraan, dan dia tampak bernapas lega. Setelah meninggalkan Ming Rentang, Qin Xianyu merasa jauh lebih tenang. Ia merenungkan bahwa mengolah pedang Dao membutuhkan persiapan yang matang dan kesempurnaan spiritual. Karena itu, ia tidak bisa terburu-buru. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, tolong minta Paman Kang untuk pergi ke kediaman Perdana Menteri dan minta Perdana Menteri mengirim seseorang untuk menjaga ramuan obat. Tolong antarkan ke tempat yang berjarak 7 mil di sebelah barat kota besok. Setelah berkata demikian, dia bergumam dalam hati, tidak perlu, kita bisa jalan-jalan bersama besok. Dia berhenti sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kalau saya menginap di kediaman Perdana Menteri malam ini, atau Anda ingin mengangkut barang-barang itu sepanjang malam? Kang Liang menatapnya kosong cukup lama, lalu tiba-tiba tertawa dan berkata, beberapa hari ini, aku hanya melihatmu setenang dan sesantai danau. Baru pertama kali ini aku melihatmu seperti ini. Pengingat ini sedikit mengejutkan Qin Xianyu, lalu dia tersenyum kecut dan berkata, fluktuasi emosi tidak bisa dihindari. Itu lebih seperti seorang pemuda, kata Kang Liang dengan suara rendah, maafkan kekasaran saya. Beberapa hari terakhir ini, yang saya lihat sepertinya bukan seorang remaja, melainkan seorang pria tua berusia lebih dari 100 tahun. Meskipun tingkat kultivasi seorang Taois mungkin tidak lebih rendah dari seorang Taois berusia lebih dari 100 tahun. Qin Xianyu memejamkan matanya sedikit, melafalkan beberapa mantra penenang dalam hati, dan menenangkan pikirannya. Setelah membuka matanya, ia tersenyum dan berkata, setiap orang berbeda. Ada yang energi, ada yang depresi, ada yang jujur dan membosankan, dan ada yang licik dan licik.
Mereka semua memiliki temperamen yang berbeda. Mungkin aku memang tipe yang lebih tenang dan pendiam. Di mata Kang Liang, anak laki-laki itu hanya menutup matanya sedikit lalu membukanya kembali, dan ekspresinya sangat tenang. Kang Liang diam-diam terkejut, berpikir, mungkinkah para kultivator yang telah mencapai kesuksesan dalam kultivasi mereka semuanya memiliki kondisi mental yang luar biasa, sehingga mampu dengan mudah mengendalikan fluktuasi emosi mereka sendiri. Saat Kang Liang tengah memikirkan ini, Qin Xianyu sudah berjalan lebih dulu. Kita tetap harus berhati-hati di kediaman Perdana Menteri. Kita tidak boleh membuat kesalahan di langkah terakhir. Paman Kang, tolong datang ke kediaman Perdana Menteri atas nama saya dan beritahu mereka sebelumnya bahwa ramuan obat perlu diangkut agar mereka bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Kang Liang kemudian menerima pesanan itu dan pergi. Ketika Qin Xianyu kembali ke halaman kecil di selatan kota, matahari telah terbenam dan langit sudah gelap. Di bawah cahaya redup, sosok putih berdiri di depan halaman. Setelah diamati lebih dekat, sosok putih itu ternyata adalah seekor burung bangau putih. Seekor burung bangau putih yang megah, tingginya sekitar 10 kaki. Di samping bangau putih itu berdiri seorang anak laki-laki, yang tingginya bahkan tidak setinggi kedua kaki ramping bangau itu, tetapi alisnya tampak sangat arogan. Ketika melihat Qin Xianyu tiba, ia mencibir, "Kenapa pulang larut malam?" Sebelum Qin Xianyu sempat menjawab, bocah itu dengan santai melemparkan botol porselen. Qin Xianyu mengulurkan tangan dan menangkapnya. Setelah mengamati lebih dekat, ternyata itu adalah botol porselen putih dengan tutup merah di atasnya, dan ia tidak tahu apa isinya. Ini pil pemurni tulang api yang. Pil ini dapat meningkatkan kultivasi dan juga membersihkan sumsum tulang serta mengubah kondisi tubuh seseorang, kata bocah bangau putih. Ada 2 pil pemurni tulang api yang di dalam botol. Efeknya tidak jauh lebih rendah daripada bunga pembersih sumsum tulang. Kedua pil ini juga dapat dikombinasikan, dan efeknya jauh lebih unggul daripada 1 bunga pembersih sumsum tulang. Qin Xianyu melemparkan botol porselen putih itu dan berkata, "Pil pemurnian tulang api yang." Bocah bangau putih mendengus, ini bukan ramuan obat yang bisa diolah menjadi pil. Ramuan ini dibuat oleh seorang tetua sekte kami di puncak kerajaan Gangsa, yang menggunakan api tanah untuk membuka tungku dan menyiapkan kuali obat untuk melebur berbagai ramuan langka. Saat keluar dari tungku, aromanya harum dan pilnya berubah bentuk. Ini adalah ramuan keabadian yang sejati. Qin Xianyu merenung sejenak dan bertanya, "Mengapa Anda memberi saya obat ini?" Si bocah bangau putih mengangkat kepalanya sedikit dan berkata, "Tuanku tahu kau bersedia membayar berapapun untuk bunga pembersih sumsum. Kurasa kau ingin menggunakannya untuk meningkatkan kultivasimu dan mempersiapkan duel ini. Tuanku menyadari hal ini dan juga merasa bahwa duel ini memang tidak adil bagimu. Mengingat kultivasimu masih di level ibel bumi dan kau masih muda, dan duel ini memang bertujuan untuk menindas yang lemah, beliau memerintahkanku untuk secara khusus mengirimkan pil pemurni tulang api yang kepadamu untuk membantumu meningkatkan kultivasimu. Dengan 2 pil pengubah tulang api yang dan bunga pembersih sumsum itu, meskipun kita tidak dapat mencapai kesempurnaan agung ibel bumi, seharusnya tidak sulit untuk membuka lebih dari 10 titik akupuntur ibel bumi lagi." Setelah berkata demikian, anak lelaki itu membalikkan badan dan melompat, mencapai ketinggian sekitar 10 kaki, ke punggung burung bangau putih, dan menunggangi burung bangau itu ke angkasa. Burung bangau putih itu tidak berhenti, melainkan terbang langsung ke awan. Qin Xianyu mengalihkan pandangannya dari langit, membuka tutup botol, dan melihat 2 pil kuning dan putih tergeletak tenang di dasar botol porselen, aroma harum menguar dari botol. Agar khasiat obatnya tidak hilang, Qin Xianyu menutup kembali botolnya, sambil berpikir dalam hati, pil pemurnian tulang api yang, ramuan surgawi sejati, yang dimurnikan dalam tungku. Sepertinya semua orang berpikir aku akan menggunakan bunga pembersih sumsum untuk meningkatkan kultivasi dan bakatku. Qin Xianyu mengembalikan botol porselen putih itu ke tangannya. Seorang pria muncul dari sudut halaman dan tertawa, pil pemurni tulang api yang memang asli, bukan palsu atau racun. Mengingat karakter Chen Yuan, dia tidak akan menggunakan cara tercela seperti itu, dan tidak mungkin dia menggunakan metode sekikir itu. "Zhou Sun, Tuan Muda Ming Rentang. Zhou Sun, Tuan Muda Ming Rentang." Meskipun Qin Xianyu tidak merasa marah atau dendam terhadap Zhou Sun, Tuan Muda Ming Rentang, kesannya terhadapnya jauh dari kata baik. Mengalihkan pandangannya ke Zhou Sun, Qin Xianyu meliriknya sebentar sebelum dengan tenang bertanya, "Tuan Muda Zhou, apa yang membawamu ke sini?" "Hadiah." Zhou Sun tersenyum tipis dan berkata, "Saya minta maaf." Qin Xianyu berkata, "Apa yang perlu diminta maaf?" Pelanggaran aturan Ming Rentang sebelumnya telah merusak reputasi Ming Rentang yang telah bertahan selama lebih dari 200 tahun. Namun, saya yakin kredibilitas Ming Rentang tidak akan berubah karenanya. Zhou Sun tersenyum dan berkata, "Karena ini menyangkut manusia sejati nomor 1 di Gunung Tianzun, hal ini dapat dimengerti dan semua kultivator seharusnya dapat memahaminya. Mengesampingkan hal-hal lain, saya melanggar aturan 2 kali pertama,
dengan menolak menerima tangan Layu Giok, dan kedua, dengan menyela dan bertanya apakah mutiara ibel api milik penguasa Dao. Kedua pelanggaran ini serius, terutama bagi penguasa Dao. Zhou Xun membungkuk dan berkata, terlepas dari apakah tindakanku benar atau salah, apakah tindakanku menguntungkan atau merugikan Ming Rentang, atau apakah tindakanku dapat dibenarkan di mata orang lain, semua itu terlalu berat bagi Dao Jun. Tidak perlu teka-teki, kata Qin Xianyu tiba-tiba. Aku tidak punya banyak waktu luang. Karena kau ingin minta maaf, sampaikan saja ke sini. Zhou Xun mengangguk setuju, itu bagus juga. Dia dengan santai melemparkan sesuatu ke udara. Qin Xianyu mengulurkan tangan dan menangkapnya, tetapi ternyata itu adalah kantong air. Penampilannya biasa saja dan biasa saja, tetapi dia tidak tahu apa isinya. Cairan spiritual, Zhou Xun berkata sambil tersenyum, hari ini, Dao Jun juga melihat sejenis cairan spiritual yang dapat membuat bunga dan tanaman tumbuh dengan cepat, bahkan tanaman langka dan eksotis. Namun, cairan spiritualku berbeda. Cairan itu tidak efektif untuk bunga dan tanaman, tetapi hanya efektif untuk serangga. Qin Xianyu mengangkat alisnya dan bertanya, serangga. Tepat sekali. Tatapan Zhou Xun tertuju pada tas kain hitam yang tergantung di pinggang Qin Xianyu. Ia berkata, cairan spiritual ini sangat efektif melawan cacing gu. Konon, Dao Jun punya sarang cacing gu yang mirip lebah di tubuhnya. Setelah bertarung dengan Chen Hao, lebih dari setengahnya hancur, tapi karena ada sarang, pasti ada telurnya. Zhou Xun berkata, cukup sulit bagi telur serangga untuk tumbuh menjadi dewasa, terutama serangga gu. Cairan spiritualku dapat membuat telur atau larva serangga di tubuh Dao Jun tumbuh dengan cepat menjadi dewasa, memungkinkan kawanan lebah hitam Dao Jun untuk memulihkan potensi penuh mereka. Mendengar ini, mata Qin Xianyu sedikit berbinar. Ia sangat menghargai lebah dewa bersayap, dan cairan spiritual ini memiliki efek ajaib pada lebah dewa bersayap, memungkinkannya dengan cepat memulihkan lebah dewa bersayap yang telah rusak lebih dari setengahnya. Inilah yang ia inginkan, jadi ia segera mengurungkan niatnya untuk menolak dan menggantungkan kantong air di pinggangnya. Sebelumnya di Ming Rentang, Zhou Xun telah berjanji akan meminta maaf, tetapi Qin Xianyu, setelah mendapatkan bunga pembersih sumsum tulang, mengabaikannya sepenuhnya. Setelah meninggalkan Ming Rentang, Qin Xianyu berasumsi Zhou Xun tidak mengetahui kejadian tersebut. Ia tidak pernah menyangka Zhou Xun akan mengirimkannya secara langsung, apalagi dengan cairan spiritual sekuat itu. Zhou Xun menghela napas lega ketika melihatnya menerima kantong air. Terlepas dari apapun yang dipikirkan oleh Tuan Taois Ascension tentang Ming Rentang, fakta bahwa ia menerima permintaan maaf setidaknya telah meredakan banyak dendamnya. Ia terkekeh dan berkata, sebenarnya, saya menemui beberapa kendala dari rekan-rekan murid saya ketika saya menyiapkan cairan spiritual untuk disampaikan kepada Tuan Taois hari ini. Qin Xianyu dengan hati-hati mengikat kantung air, ekspresinya tenang, dan dengan santai berkata, seperti yang aku duga. Zhou Xun tertawa dan berkata, konon, Chen Hao, dengan kultivasi ibel bumi sempurna dan pedang terbangnya, tetap dibunuh oleh penguasa Dao. Dengan kemampuan penguasa Dao, tentu saja banyak penjilatnya. Tapi belakangan ini, kabarnya tidak ada yang datang mengunjunginya. Reputasi Chen Yuan bahkan lebih hebat lagi. Dia telah masuk dalam daftar orang-orang luar biasa selama beberapa tahun, dan kultivasinya berada di alam geng surgawi, jauh melampauiku. Di mata semua orang, peluangnya untuk memenangkan duel ini jauh lebih tinggi daripadaku. Qin Xianyu menepuk-nepuk pakaiannya, lalu berjalan ke gerbang halaman, mendorongnya hingga terbuka, dan melangkah masuk, sambil berkata, terutama setelah kemunculan tangan Layu Giok, aku yakin banyak orang di ibu kota percaya bahwa meskipun aku bisa lolos dari malapetaka Chen Yuan, aku tidak bisa lolos dari malapetaka Gunung Tianzun. Zhou Xun berkata, itulah sebabnya banyak orang mencoba menghentikanku datang. Qin Xianyu berbalik dan menatap Zhou Xun, lalu berkata, harta karun itu berharga, dan kita harus menyimpannya sebisa mungkin. Menyia-nyiakannya untuk seorang pendeta Tao kecil yang hidupnya terancam, hanya untuk menjalin hubungan baik dan menyelesaikan dendam, sungguh sia-sia. Tapi aku juga tidak mengerti mengapa kau datang untuk meminta maaf padahal kau tahu aku berada dalam situasi yang begitu buruk dan nyawaku dalam bahaya. Zhou Xun berkata, pertama, Ming Rentang telah melanggar aturan dan merugikan kepentingan Dao Jun. Sudah sepantasnya mereka meminta maaf. Lagi pula, saya sudah berjanji untuk meminta maaf. Bagaimana saya bisa mengingkari janji saya kedua? Banyak orang hanya melihat situasi Dao Jun saat ini genting, tetapi mereka tidak bisa melihat masa depannya. Qin Xianyu tersenyum tipis dan berkata, bagaimana seseorang bisa memiliki perspektif jangka panjang. Zhou Xun berkata, meskipun Tuan Tao saat ini sedang dalam situasi kritis, apa yang akan terjadi setelah Tuan Tao mengatasi krisis ini? Qin Xianyu tetap diam. Lihatlah Dao Jun, usiamu belum genap 20 tahun, dan kau sudah berkultivasi gangsha. Berapa banyak orang dalam 1000 tahun terakhir yang dapat dibandingkan dengan tingkat kultivasi seperti itu? Zhou Xun berkata perlahan.
Jika Dao Jun tidak dapat mengatasi krisis dan mati, maka semuanya akan dilupakan begitu saja. Tetapi jika Dao Jun mengatasi krisis, dengan bakatmu, jalan menuju Dao Agung akan mulus di masa depan, dan kau pasti akan memiliki harapan untuk menjadi abadi dan naik ke surga. Pada titik ini, Zhou Sun tertawa terbahak-bahak dan berkata, sekarang adalah masa krisis, dan inilah saatnya untuk menawarkan bantuan di saat dibutuhkan. Kalau tidak, percuma saja Dao Jun menambahkan bunga ke brokat setelah krisis berlalu. Qin Xianyu meliriknya, mendesah pelan, dan berkata, bantuan tepat waktumu sungguh sesuatu yang tak mungkin bisa membuatku merasa bersyukur. Awalnya ini permintaan maaf, dan aku tak berani menerima rasa terima kasihmu, Tuan Tao. Zhou Sun terkekeh pelan, lalu merendahkan suaranya dan berkata, tapi aku juga punya beberapa keraguan, dan kuharap kau bisa menjawabnya, Tuan Tao. Qin Xianyu berkata, bicaralah dengan bebas. Zhou Sun bertanya, dengan tantangan Chen Yuan di depanmu dan ancaman dari Gunung Tianzun di belakangmu, mengapa kau begitu tenang, Tuan Tao? Qin Xianyu berkata dengan tenang, Chen Yuan berduel duluan, dan aku sudah pernah melawannya sekali. Bagaimana dengan Gunung Tianzun? Tiba-tiba, pendeta Tao muda itu terkekeh pelan dan bertanya, mungkinkah Master Gai datang ke ibu kota untuk membalaskan dendam muridnya, untuk seseorang yang lebih muda dariku, yang hanya memiliki tingkat kultivasi ibel duniawi? Zhou Sun berhenti sejenak, lalu berkata, observatorium kekaisaran terletak di ibu kota. Tidak ada dewa harimau naga yang akan dengan mudah memasuki ibu kota. Lagi pula, Tuan Sikong telah kembali ke ibu kota, dan Tuan Yuan Shoufeng kemungkinan akan kembali sebelum konferensi. Menurut pendapatku, Dewa Gai tidak akan menginjakkan kaki di ibu kota. Lagi pula, dia tidak selesai berbicara, tetapi Qin Xianyu mengerti. Terlebih lagi beban dari Ascension Daois masih sedikit kurang, dan gagal membuat manusia sejati Gai waspada. Qin Xianyu terkekeh dan berkata, karena Tuan Gai tidak akan datang sendiri, apa yang perlu ditakutkan? Zhou Sun merasa bahwa pendeta Tao muda yang tampak tenang ini tampak cukup percaya diri. Ia tersenyum kecut dan berkata, meskipun Gunung Tianzun mungkin tidak memiliki manusia sejati naga harimau lainnya, masih ada beberapa individu yang kuat dan kejam. Meskipun mereka tidak berani membuat masalah di ibu kota, begitu mereka meninggalkan ibu kota. Qin Xianyu berkata, begitu kita meninggalkan ibu kota, pemandangannya akan benar-benar berbeda. Setelah berkata demikian, pemuda Tao itu melambaikan tangannya sedikit dan berkata, Tuan Muda Zhou, silakan kembali. Tao yang rendah hati ini perlu istirahat. Zhou Sun tertegun dan tak bisa berkata apa-apa. Namun, gerbang halaman sudah tertutup rapat. 150.